Bab 81 Gen Tingkat Pemimpin. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas penulis, Rainy Blueskis. Plus mematikan mengatur ulang, sama seperti tubuh besi hitam, cahaya tembaga merah juga dapat meningkatkan pertahanan secara signifikan. Pada saat yang sama, cahaya ini juga dapat meningkatkan kekuatan dan kelincahan. Selain itu, peningkatannya jauh lebih besar daripada tubuh besi hitam. Hanya dengan berevolusi menjadi cahaya tembaga merah dan menghancurkan kunci gen, berbagai aspek Lu Yuan telah meningkat sekitar 4 kali lipat. Ini hanya peningkatan kekuatan fisiknya dalam semua aspek. Jika diubah menjadi kekuatan tempur, itu akan menjadi lebih dari 4 kali lipat. Bahkan 10 dari Lu Yuan sebelumnya, bukanlah tandingannya sekarang. Jika dia menggunakan keterampilan tempur, perbedaannya akan lebih besar. Hati Lu Yuan dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini kekuatan gen transenden tingkat pemimpin? Namun, ini bukanlah akhir. Lu Yuan mengeluarkan gen transenden pemulihan alami. Setelah menerobos ke peringkat 1, rantai gen kedua muncul, dan dia dapat menuliskan gen transenden kedua. Dengan pikiran dari Lu Yuan, bola cahaya putih berubah menjadi aliran cahaya dan bergabung ke dalam tubuh Lu Yuan. Di dalam bola cahaya, garis-garis aneh melewati kabut putih dan memasuki area kosong rantai genetik. Garis-garis aneh itu terus berubah bentuk dan mulai memperbaiki area kosong itu. Dengan perbaikan itu, tubuh Lu Yuan menjadi lebih kuat lagi. Ia merasa jiwanya menjadi jauh lebih segar, tubuhnya menjadi lebih kuat, dan otot-ototnya menjadi lebih padat. Karena itu adalah gen transenden yang normal, dengan kekuatan fisik Lu Yuan saat ini, ia hanya bisa merasakan sedikit kesemutan selama proses penulisan. Itu sama sekali berbeda dari rasa sakit hebat yang ia rasakan ketika ia pertama kali menuliskan kulit yang membatu itu. Seiring berjalannya waktu, rantai genetik yang kosong itu terisi, dan garis-garis aneh yang tersisa terintegrasi ke area lain dari rantai genetik itu dan mulai menyempurnakan area lainnya. Tidak lama kemudian, garis-garis aneh itu sepenuhnya terserap. Langkah terakhir penulisan gen transenden telah tercapai. Kesadaran Lu Yuan menjadi linglung dan ia muncul di kabut putih. Kabut putih itu melonjak, dan seekor trin dengan mahkota hijau, tingginya sekitar 1,6 meter, dan 2 lengan dan 2 kaki muncul di depannya. Ini adalah keinginan makhluk hidup dari gen pemulihan alami yang belum sepenuhnya hilang. Gen transenden ini adalah gen trin ini. Karena gen pemulihan alami yang direkam Lu Yuan memiliki kualitas normal, manusia pohon ini secara alami adalah binatang tingkat normal. Levelnya sama dengan Lu Yuan, keduanya baru saja menembus ke peringkat 1. Namun, bagi Lu Yuan, yang merupakan orang pertama yang mengembangkan gen transendennya ke tingkat pemimpin, binatang buas biasa dengan tingkat yang sama bukanlah ancaman baginya. Kehendak manusia pohon yang baru saja muncul membuka mulutnya ke arah Lu Yuan dan meraung tanpa suara. Tubuh Lu Yuan berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di depan kehendak manusia pohon itu. Dia memegang pedang cakar kumbang di tangannya, dan cahaya pedang muncul, sepenuhnya menyelimuti kehendak trin. Hanya dalam beberapa napas, kehendak trin benar-benar hancur, berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang. Sebuah bola cahaya putih bergabung ke dalam rantai gen kedua Lu Yuan. Perasaan yang sangat nyaman dan hangat muncul di tubuh Lu Yuan lagi. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat muncul dari kedalaman tubuh Lu Yuan. Rantai gen kedua sepenuhnya terukir, dan kehidupan Lu Yuan terangkat sekali lagi. Lu Yuan membuka matanya dan merasakan perubahan di tubuhnya. Dorongan pemulihan alami, terutama dalam aspek mental. Selain itu, gen transenden ini juga meningkatkan sejumlah pertahanan. Ini mungkin karena gen transenden ini berasal dari manusia pohon. Kemampuan pertahanan trin pada umumnya tidak buruk. Bagi Lu Yuan, tentu saja merupakan hal yang baik untuk dapat menumpuk pertahanannya. Bagaimanapun, gen transenden ini memiliki kualitas biasa. Setelah mengukirnya, efek peningkatannya hanya sekitar 1/10 dari cahaya tembaga merah. Dapat dikatakan cukup lemah. Lu Yuan tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Bagaimanapun, dia bisa berevolusi. Lu Yuan melirik kubus evolusi yang masih berkedip dengan cahaya biru redup. Dia ragu-ragu sejenak tetapi tidak berevolusi secara langsung. Dia telah memecahkan kunci gen, mengembangkan tubuh besi hitam, dan mencatat pemulihan alami. Meskipun tubuhnya tidak terasa sangat lelah, dia kelelahan secara mental. Lu Yuan berencana untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan evolusi. Untuk saat ini,
dia akan tidur siang dan memulihkan energinya. Lu Yuan pergi mandi untuk membersihkan keringat dingin yang terbentuk saat dia mengembangkan tubuh besi hitamnya. Setelah merasa segar, dia melemparkan dirinya ke tempat tidur dan tertidur. Lu Yuan tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Dia membuka matanya dan merasa sangat bersemangat. Rasa lelah yang sebelumnya dia rasakan telah hilang sepenuhnya. Dia telah pulih ke kondisi terbaiknya. Baru saat itulah Lu Yuan mulai berevolusi lagi. Kubus evolusi yang berputar di sekitar untaian gen memiliki gumpalan cahaya biru yang terintegrasi ke dalam untaian gen kedua. Urutan genetik mulai berubah di bawah kekuatan evolusi. Evolusi telah dimulai. Sensasi kesemutan ringan menyebar ke seluruh tubuh Lu Yuan. Berdasarkan kekuatan fisik Lu Yuan saat ini, bahkan jika ia berevolusi dari normal ke elit, itu tidak akan banyak memengaruhinya. Seiring berjalannya waktu, cahaya biru perlahan menghilang dan evolusi pun selesai. Tubuh Lu Yuan sekali lagi muncul dengan kekuatan yang lebih kuat. Nalurinya memberitahunya tentang keterampilan tempur setelah evolusi. Keterampilan tempur, penyembuhan kayu. Seperti pemulihan alami, itu juga merupakan keterampilan tempur tipe penyembuhan. Perbedaannya adalah bahwa efek penyembuhan dari penyembuhan kayu jauh lebih baik daripada pemulihan alami. Dengan menggunakan jumlah kekuatan spiritual yang sama, penyembuhan kayu dapat menyembuhkan luka yang lebih serius, dan itu akan memakan waktu lebih sedikit. Efeknya hampir 2 kali lipat dari pemulihan alami. Demikian pula, gen transenden yang telah berevolusi masih terutama untuk meningkatkan semangat seseorang. Selain meningkatkan pertahanan seseorang, itu juga telah meningkatkan kekuatan seseorang sedikit. Efek peningkatan itu sekitar 2 kali lipat dari sebelum evolusi. Meskipun efek gen tingkat elit sudah cukup bagus, Lu Yuan tentu saja tidak akan puas begitu saja. Dia masih perlu terus berevolusi. Untungnya, Lu Yuan sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar kristal roh untuk mengisi daya kubus evolusi. Kalau tidak, dia mungkin tidak dapat mendukung evolusi berkelanjutan seperti itu. Lu Yuan melirik kubus evolusi yang masih berkedip dengan cahaya biru. Dengan sebuah pikiran, evolusi ketiga dimulai. KKK, dengan evolusi gen, tulang, baju besi, darah, dan daging Lu Yuan di sekujur tubuhnya hancur dan terbentuk kembali. Rasa sakit yang hebat menenggelamkan Lu Yuan seperti air pasang. Wajah Lu Yuan menjadi pucat dan dia berkeringat dingin. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Rasa sakit dari evolusi ini tidak sesakit yang dialami Lu Yuan ketika dia mengembangkan tubuh besi hitamnya menjadi cahaya tembaga merah. Lu Yuan bisa mengerti. Bagaimanapun, kekuatan fisik Lu Yuan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meski begitu, Lu Yuan masih merasakan rasa sakit yang terus-menerus. Terlalu sulit untuk melakukan ini setiap kali dia berevolusi. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Apa yang bisa dia lakukan jika dia hanya ingin berevolusi dan menjadi lebih kuat? Dia hanya bisa menahannya. Seiring berjalannya waktu, rasa sakitnya perlahan menghilang, dan cahaya biru tua di dalam kubus evolusi menjadi jauh lebih redup. Dan evolusi pun selesai. Lu Yuan melirik kubus evolusi yang telah menjadi sedikit transparan dan tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya. Dia telah mengisi hampir 100.000 kristal ke dalam kartu, tetapi dia tidak menyangka akan menggunakannya begitu cepat. Kubus evolusi menghabiskan lebih banyak energi selama evolusi kedua ke level boss daripada yang pertama. Bukan hanya saat ia berevolusi ke level boss, tetapi juga saat ia berevolusi ke level elit. Lu Yuan sedikit curiga. Sekarang setelah ia berhasil menembus level 1 dan memiliki 2 untai gen, mungkin akan lebih sulit baginya untuk berevolusi. Namun, prosesnya berjalan lancar. Lu Yuan dengan bersemangat memeriksa gen transenden yang baru saja berevolusi. Keterampilan tempur, peremajaan. Itu juga merupakan teknik tempur tipe penyembuhan. Lu Yuan belum sempat mencoba efek penyembuhan spesifiknya. Namun, ini hanyalah peningkatan yang disebabkan oleh gen tingkat transenden. Dibandingkan dengan gen tingkat elit sebelumnya, peningkatannya sekitar 3 kali lipat. Atribut utamanya tentu saja adalah semangatnya. Atribut sekundernya, kekuatan dan pertahanan, juga telah menerima peningkatan besar. Ia bahkan telah meningkatkan sebagian kecil kelincahannya. Setelah memperoleh 2 gen tingkat pemimpin berturut-turut, kekuatan dalam tubuh Lu Yuan seperti lahar, siap meletus kapan saja. Lu Yuan bangkit dari tempat tidur, mengepalkan tinjunya, dan meninju udara. Ledakan, gelombang udara melonjak dan membentuk angin kencang di ruangan itu.
Sofa di sampingnya tertiup secara horizontal oleh angin kencang dan menghantam dinding dengan keras. Merasakan kekuatan yang kuat ini, sudut mulut Lu Yuan terangkat, dan dia memperlihatkan senyum gembira. Dibandingkan dengan sebelum dia maju, kekuatan Lu Yuan saat ini telah meningkat terlalu banyak. Dia tidak dapat memperkirakan kekuatan tempur yang tepat, tetapi kemampuannya dalam semua aspek telah meningkat lebih dari 5 kali lipat. Dia hanya tahu bahwa jika dia bertemu dengan pemimpin buaya laut kuno sekarang, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Lu Yuan. Dia hanya tidak tahu bagaimana itu akan dibandingkan dengan gadis kucing Yeye. Lu Yuan sedikit penasaran. Bagaimanapun, Yeye adalah pejuang genetik terkuat yang pernah dilihatnya secara logika. Sekarang setelah Lu Yuan berhasil menembus level 1, tidak ada gunanya lagi untuk tetap tinggal di kota batu pasir. Karena kota batu pasir adalah kota pertama bagi para pejuang genetika yang memasuki tanah asal, semua binatang buas yang mengamuk di sekitarnya berada pada level pelatihan. Itu tepat untuk para pejuang genetika level pemula. Dan binatang buas di atas level 1 hanya dapat ditemukan di wilayah lain. Tentu saja ada kota-kota lain di area level tinggi. Setelah meninggalkan kota awal, Lu Yuan dapat pergi ke banyak kota. Misalnya, kota awan putih yang ada di tanah asal, kota Maple Merah yang ditempati oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Maple Merah, kota Singa yang ditempati oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Singa, dan bahkan kota Surga Luo yang ditempati oleh Kaisar Pertempuran Surga Luo. Setiap kota memiliki karakteristiknya sendiri. Di antara semuanya, kota awan putih secara alami adalah kota terbesar dan paling makmur. Sebagai kota yang ada di tanah asal, tidak ada diskriminasi rasial. Para pejuang genetika dari semua ras dapat tinggal di sana. Sebagai kota milik Kekaisaran Maple Merah, jika seseorang adalah warga Kekaisaran Maple Merah, mereka akan mendapatkan diskon tertentu dalam hal akomodasi dan penggunaan fasilitas kota. Hal yang sama berlaku untuk warga Kekaisaran Singa. Sebagai kota yang berada di bawah kendali kekaisaran yang kuat, kota itu tentu saja tidak kecil dan dapat dianggap sangat makmur. Kota itu cukup nyaman untuk berdagang dan hal-hal lainnya. Di sisi lain, kota-kota yang diduduki oleh orang-orang kuat tidak dapat dibandingkan dengan kekaisaran dalam hal luas wilayah dan kemakmuran. Namun, kota itu bukannya tanpa keuntungan. Dalam hal berbagai pengeluaran, kota-kota yang diduduki oleh orang-orang kuat sering kali adalah yang terendah. Tentu saja, ini hanya dalam banyak kasus. Jika beberapa ahli sangat kuat, dan kota mereka memiliki lokasi geografis yang sangat baik, mungkin ada pengecualian. Ini adalah informasi yang sebelumnya ditemukan Lu Yuan di forum jaringan pertempuran. Selama periode waktu ini, Lu Yuan akan menjelajahi forum kapanpun dia punya waktu dan dia telah mempelajari banyak informasi. Beberapa pos dikenakan biaya, dan Lu Yuan telah menghabiskan banyak uang untuk itu. Lelang adalah alasan terpenting mengapa Lu Yuan tidak meninggalkan kota batu pasir. Dia sudah melelang barang-barang itu dan menunggu lelang berakhir agar dia bisa mendapatkan kristal-kristal itu. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan sesuatu dari lelang itu. Sebelumnya, Lu Yuan sudah bertanya-tanya dan mengetahui bahwa lelang itu akan diadakan lebih dari sebulan kemudian. Sekitar 3 hari kemudian di dunia nyata. Lu Yuan masih harus menghitung kapan dia akan memasuki Land of Origin berikutnya agar tidak ketinggalan lelang itu. Sebelumnya, Lu Yuan berencana untuk tinggal di kota Sunstone. Adapun apa yang akan dia lakukan di kota Sunstone, adalah untuk mengembangkan kekuatan baja hitam. Selain rumah lelang, kota hiburan, dan arena duel, ada juga bangunan khusus lainnya di kota Sunstone. Salah satunya adalah aula seni bela diri, yang khusus digunakan untuk berlatih prajurit genetik. Lu Yuan beristirahat untuk menghilangkan rasa lelah yang disebabkan oleh evolusi. Setelah itu, dia meninggalkan area pemukiman dan datang ke pusat seni bela diri. Aula pelatihan sangat dekat dengan arena duel, tepat di seberang jalan. Kedua bangunan itu sangat besar. Arena duel memiliki radius hampir 1 km, berbentuk oval, dan tingginya 3 lantai. Bangunan seni bela diri itu kira-kira berukuran sama dengan arena duel, tetapi sedikit lebih tinggi dari arena duel. Tingginya 5 lantai. Ada banyak prajurit genetik yang masuk dan keluar dari kedua bangunan itu. Mengolah teknik fisik, mengembangkan penerapan teknik tempur, dan pertempuran sebenarnya adalah topik yang tidak dapat dihindari oleh setiap prajurit genetik. Lu Yuan melihat ke arah arena pertempuran dan tidak ikut bersenang-senang. Dengan kekuatannya saat ini,
pergi ke medan pertempuran seperti seorang ayah yang memukuli putranya. Dia berbalik dan memasuki pusat seni bela diri. Gerbang aula pelatihan selebar 20 meter. Setelah masuk, mereka menemukan diri mereka di aula yang sangat besar. Di aula tersebut, terdapat beberapa model manusia dan binatang, serta beberapa instrumen, untuk para prajurit genetik berlatih. Pada saat ini, ada ratusan orang yang sedang berlatih keterampilan tempur mereka di aula tersebut, dan suara teriakan terus terdengar. Lu Yuan melihat dan berjalan ke sisi aula tersebut. Ada sebuah pintu kecil di salah satu sisi aula tersebut, dan sebuah konstruksi berdiri di pintu tersebut. Konstruksi tanpa emosi itu berdiri dengan tenang, tampak tidak pada tempatnya di aula yang ramai. Melihat Lu Yuan datang, dia menoleh dan melihat ke atas. "Manusia, apakah kamu butuh bantuan? Aku ingin menyewa kamar pribadi." "Kamar pribadi jenis apa yang kamu inginkan?" "Baiklah." Lu Yuan berpikir sejenak. "Berikan aku ruang simulasi." Ada beberapa jenis kamar pribadi di lapangan pelatihan. Ada ruang pribadi biasa dengan berbagai macam peralatan, ruang gravitasi dengan penyesuaian gravitasi, dan bahkan ruang simulasi yang dapat mensimulasikan berbagai lingkungan dan lawan. Lu Yuan baru saja menerobos dan sangat ingin tahu tentang tingkat kekuatannya. Ruang simulasi jauh lebih nyaman. Ruang simulasi biayanya 500 kristal per jam. Berapa jam Anda ingin menyewanya? Harga ini sangat mahal. Prajurit genetik biasa tidak akan mampu membelinya. Bahkan hati Lu Yuan sakit untuknya. "Beri aku waktu 1 jam dulu." Setelah Lu Yuan membayar kristal roh, dia mengambil kartu hitam dari konstruksi dan naik ke atas. Ruang simulasi berada di lantai 5, jadi Lu Yuan langsung naik ke atas. Nomor 9, ini dia. Lu Yuan menemukan ruang simulasinya dan menggesek kartunya untuk masuk. Di dalamnya ada sebuah ruangan kecil sekitar 10 meter persegi dengan dinding putih keperakan. Ruangan itu kosong. Lu Yuan tercengang ketika dia membuka pintu. Ini adalah pertama kalinya dia berada di ruang simulasi, dan dia tidak menyangka akan seperti ini. Bagaimana cara mensimulasikannya? Lu Yuan melihat sekeliling. Selain pintu, memang tidak ada yang lain. Pada saat ini, layar cahaya muncul di depan Lu Yuan. Di layar tersebut terdapat berbagai indikator data simulasi. Secara garis besar dibagi menjadi 2 aspek, lingkungan dan lawan. Lingkungan tersebut meliputi medan, cuaca, gravitasi, dan banyak aspek lainnya. Sedangkan untuk lawan, mereka dapat memilih tingkat kultivasi, level, tipe, dan bahkan spesialisasi mereka. Bisa dikatakan cukup manusiawi. 500 kristal. Lu Yuan menatap layar dengan heran, 500 kristal per jam sangat sepadan. Lingkungan dan lawan seperti ini dapat disimulasikan untuk Anda kembangkan, jadi 500 kristal per jam benar-benar sepadan. Lu Yuan menjilat sudut bibirnya dan mulai membuat pilihannya dengan sedikit antisipasi. Lu Yuan berpikir sejenak dan memilih tanah yang datar. Lawannya adalah pemimpin buaya laut purba yang pernah ditemuinya sebelumnya. Dia telah memilih tingkat tempering 90%. Itu saja, mari kita coba dan lihat seberapa besar kekuatanku meningkat. Setelah Lu Yuan memastikannya, seluruh ruangan tiba-tiba menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan. Dinding perak menyebar ke segala arah dan kemudian menghilang. Lu Yuan muncul di tanah datar yang ditutupi pasir dan batu. Di depannya, seekor buaya laut purba yang besar muncul. Tanduk yang ganas dan baju besi kulit hitam pekat itu persis sama dengan yang pernah ditemui Lu Yuan sebelumnya. Itu bahkan jauh lebih kuat dari yang pernah ditemui Lu Yuan sebelumnya. Setelah pemimpin buaya raksasa laut kuno itu melihat Lu Yuan, ia langsung mengeluarkan raungan marah. Lu Yuan mengerutkan bibirnya dan memperlihatkan senyum. "Ayo!" Cahaya merah redup muncul di sekelilingnya. Aura Lu Yuan yang awalnya kuat bangkit kembali. Seolah merasakan kekuatan Lu Yuan, buaya raksasa laut kuno itu menggeram dan mundur selangkah. Melihat ini, Lu Yuan sedikit tertegun. Dia tidak menyangka buaya laut purba tiruan itu begitu cerdas. Apakah buaya itu bisa merasakan kekuatannya? Lu Yuan tidak ingin pemimpin buaya raksasa laut purba itu lari ketakutan. Dia bahkan tidak memegang pedangnya yang berat dan berjalan menuju pemimpin buaya raksasa laut purba itu selangkah demi selangkah. Raungan. Saat Lu Yuan semakin dekat, pemimpin buaya raksasa laut purba itu mengeluarkan raungan seolah-olah sedang menunjukkan kekuatannya. Lu Yuan tidak berhenti. Ketika dia berada sekitar 10 meter dari pemimpin buaya raksasa laut purba itu, pemimpin buaya
Raksasa laut purba itu akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia meraung marah, dan cahaya biru tua menyala di tanduknya. 3 anak panah air dengan cepat mengembun di udara. Ci. Anak panah air itu melesat di udara dan melesat ke arah Lu Yuan dengan kecepatan yang luar biasa. Lu Yuan tersenyum dan membuka lengannya tanpa pertahanan apapun. 3 anak panah air itu mendarat di Lu Yuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Boom, boom, boom. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan uap air memercik ke segala arah. Lu Yuan berdiri diam di tempat, tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Lu Yuan menyentuh dahinya yang basah. Sebelumnya, panah air telah mengenai kepalanya, tetapi dia merasa seolah-olah telah dipijat. Tidak hanya tidak sakit, tetapi juga terasa sedikit baik. Melihat Lu Yuan tidak terluka, pemimpin buaya raksasa laut kuno itu mengeluarkan raungan aneh. Kemudian, tubuhnya yang besar tiba-tiba berbalik dan lari. Lu Yuan tercengang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Binatang tiruan itu benar-benar bisa melarikan diri. Dia menggerakkan mulutnya, menekuk kakinya sedikit, dan menghentakkan kaki ke tanah. Ledakan, retakan seperti jaring laba-laba halus muncul di tempat Lu Yuan berada, dan tubuhnya menghilang. Pada saat berikutnya, Lu Yuan muncul di kepala buaya raksasa laut kuno yang berjarak lebih dari 10 meter. Dia mengangkat kaki kanannya dan memukulnya seperti kapak perang. Ledakan, raungan memekakkan telinga terdengar saat kepala buaya raksasa laut kuno itu jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan tanah retak. Retakan itu meluas beberapa meter, dan tubuh buaya raksasa laut kuno yang sedang berlari itu tiba-tiba berhenti. Disertai serangkaian suara retakan tulang, pemimpin buaya laut purba yang tingkat kehalusannya telah mencapai 90% itu mati di tempat. Kekuatanmu juga tidak lemah. Lu Yuan menatap mayat di tanah dan mengevaluasi dirinya sendiri. Dia secara pribadi telah mengalami kemampuan bertahan dari pemimpin buaya raksasa laut kuno. Dia tidak menyangka akan membunuhnya dengan satu serangan, dan ini tanpa menggunakan kekuatan baja hitam. Jika dia menggunakan kekuatan baja hitam, kekuatannya hanya akan lebih kuat. Setelah kematian pemimpin buaya raksasa laut kuno, cahaya putih muncul sekali lagi, menutupi seluruh area. Ketika cahaya putih menghilang, Lu Yuan mendapati dirinya kembali ke ruang simulasi putih perak. Dia menemukan bahwa posisinya saat ini persis sama seperti sebelumnya. Lu Yuan sedikit terkejut. Dia jelas telah bergerak beberapa puluh meter sebelumnya. Bagaimana dia melakukannya? Teknologi di ruang simulasi benar-benar canggih. Kemudian, Lu Yuan teringat bahwa bahkan mobil melayang dan lengan mekanis saat ini di bintang daki adalah teknologi yang diperoleh dari tanah asal, dan dia merasa lega. Layar cahaya muncul di depan Lu Yuan lagi. Lu Yuan mulai memutuskan lawannya lagi. Kali ini, aku akan mencoba pemimpin buaya laut kuno dengan penyempurnaan 100%. Setelah dia membuat keputusan, ruang simulasi muncul lagi. Lu Yuan masih menerima gelombang panah air dari pemimpin buaya raksasa laut kuno. Dia masih tidak terluka, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, dia merasakan sedikit rasa sakit. Setelah itu, Lu Yuan menggunakan metode yang sama untuk membunuh pemimpin buaya raksasa laut kuno. Namun, kali ini, Lu Yuan tidak membunuh pemimpin buaya raksasa laut kuno secara instan. Dia hanya menderita luka berat. Setelah 2 serangan lagi, pemimpin buaya raksasa laut kuno akhirnya mati. Dengan kematian lawannya, Lu Yuan kembali ke ruangan kecil di ruang simulasi dan memulai putaran ketiga pengaturan. Kali ini, Lu Yuan memilih binatang buas yang condong ke arah kecepatan. Itu adalah serigala raksasa yang ditutupi sisik hitam, memiliki 1 tanduk di dahinya, dan memiliki tinggi bahu lebih dari 2 meter. Serigala bertanduk bersisik hitam. Ketika Lu Yuan melihat binatang buas ini, dia langsung teringat pada serigala bertanduk bersisik hitam yang pernah ditemuinya di istana bawah tanah Suncliff. Kala itu, serigala bertanduk hitam itu hanya level elit, tetapi itu sudah cukup untuk membuat Lu Yuan dan Grim terengah-engah. Ia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Lu Yuan akan mampu menghadapi serigala bertanduk hitam level pemimpin. Kecepatan peningkatan Lu Yuan bisa dikatakan sangat cepat. Kekuatan terbesar serigala bertanduk hitam itu adalah kecepatan dan cakarnya yang tajam. Setelah melihat Lu Yuan, ia melolong dan berubah menjadi bayangan hitam, menerkam Lu Yuan. Lu Yuan mengangkat alisnya. Ia menggerakkan kakinya dan menggeser tubuhnya ke samping, menghindari serangan serigala bertanduk sisik hitam itu.
Kemajuan penyempurnaan serigala bertanduk sisik hitam itu telah mencapai 100%, dan kecepatan Lu Yuan hampir sama dengannya. Orang harus tahu bahwa Lu Yuan tidak memiliki gen transenden dalam aspek kecepatan. Alasan ia begitu cepat adalah karena kedua gen kelas pemimpinnya meningkatkan kecepatannya 1 poin. Selain itu, ia memiliki batu bulan untuk meningkatkan kecepatannya, dan kultivasinya lebih tinggi daripada serigala bertanduk sisik hitam. Itulah sebabnya ia begitu cepat. Setelah menghindari serangan serigala bertanduk sisik hitam itu, Lu Yuan menyapu kakinya dan menendang perut serigala itu. Tubuh serigala bertanduk sisik hitam itu terpental, dan ia mati di tempat. Lu Yuan menggunakan kekuatan baja hitam untuk menggandakan kekuatannya. Meskipun pertahanan serigala bertanduk sisik hitam tidak sebaik buaya raksasa laut purba, itu juga tidak buruk. Ia tetap ditendang sampai mati oleh Lu Yuan. Dengan kematian pemimpin serigala bertanduk sisik hitam, simulasi dimulai lagi. Lu Yuan memulai simulasi keempat. Lawannya sekarang adalah peringkat 1. Serigala iblis berambut hitam dengan penyempurnaan 40%, binatang elit peringkat 1 yang condong ke tipe kecepatan. Serigala iblis berambut hitam memiliki keterampilan tempur kecepatan eksplosif, serangan jarak jauh serigala iblis. Jika tidak menggunakan keterampilan tempur apapun, kecepatan Lu Yuan akan lebih cepat darinya. Namun, jika menggunakan keterampilan tempur, kecepatan Lu Yuan akan sedikit lebih lambat darinya. Lu Yuan juga memiliki pemahaman tertentu tentang kecepatannya saat ini. Jika itu adalah binatang buas elit dengan spesialisasi kecepatan, itu akan setara dengan 30% dari penyempurnaan. Lu Yuan belum mulai menyempurnakan gennya. Selain itu, 2 gen yang telah ia tulis bukanlah gen tipe kecepatan. Sudah dianggap cukup bagus untuk memiliki kecepatan seperti itu. Kecepatan adalah aspek terlemah Lu Yuan. Lu Yuan menguji aspek lainnya. Kemampuan bertahan Lu Yuan setelah menggunakan cahaya tembaga merah dengan kekuatan penuh sudah cukup untuk menahan binatang buas elit level 1 dengan penyempurnaan 60%. Bahkan jika dia menerima serangan langsung, dia hanya akan terluka ringan. Dan kekuatannya hampir setara dengan binatang buas elit level 1 dengan penyempurnaan 45%. Dapat dikatakan bahwa dia sudah sangat kuat. Setelah itu, Lu Yuan mencoba efek peremajaan. Ketika dia benar-benar lengah dan terluka oleh binatang buas itu, Lu Yuan menggunakan peremajaan. Hanya dalam beberapa napas, noda darah dalam di lengannya benar-benar menghilang. Efek ramuan ini bahkan lebih baik. Lu Yuan terus bertarung dengan lawan yang berbeda dan menjadi semakin sadar akan kekuatannya sendiri. Boom! Di ruang simulasi, ledakan keras terdengar. Lu Yuan memegang pedang berat dan bertabrakan dengan beruang merah tua setinggi 3 meter. Ini adalah pemimpin peringkat 1 dengan temperamen 10%, beruang yang ganas. Beruang Herculean lebih fokus pada kekuatan dan pertahanan, jadi tidak terlalu cepat. Pertarungan antara Lu Yuan dan beruang itu telah berlangsung selama beberapa menit. Setelah tabrakan lain, Lu Yuan melompat mundur 5 meter karena kekuatan benturan. Dia mendarat di tanah dan menatap beruang ganas di kejauhan. Beruang ganas itu mendarat dengan keempat anggota tubuhnya dan meraung marah pada Lu Yuan. Lu Yuan menyipitkan matanya dan hendak melanjutkan serangannya. Pada saat ini, tubuh beruang ganas itu berhenti. Cahaya putih muncul dan menutupi semua yang ada di sekitarnya. Ketika cahaya putih itu menghilang, Lu Yuan kembali ke ruang simulasi. Lu Yuan, yang awalnya tenggelam dalam pertempuran, tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pertempuran itu bahkan belum berakhir. Jadi mengapa dia keluar dari simulasi? Tepat saat Lu Yuan sedang linglung, sebuah suara mekanis terdengar di dalam ruangan. Petik 2. Waktu penggunaan ruang simulasi Anda telah berakhir. Jika Anda ingin melanjutkan, silakan bayar tepat waktu. Setelah suara mekanis berakhir, pintu ruang simulasi terbuka secara otomatis, seolah-olah sedang mengusir Lu Yuan. Lu Yuan terdiam. Wajahnya menjadi hitam saat dia tiba-tiba teringat bahwa dia baru menyewanya selama 1 jam. Dia telah bertarung beberapa kali. Menghitung waktu, memang sudah hampir 1 jam. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya, merasa sedikit tidak puas. Dia baru saja bersemangat dan semuanya sudah berakhir. Bukankah itu terlalu cepat? Namun, setelah beberapa saat berpikir, Lu Yuan memutuskan untuk tidak melanjutkan menyewa ruang simulasi. Dia sekarang memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatannya sendiri. Kekuatan tempurnya hampir sama dengan pemimpin peringkat 1 penyempurnaan 10%.
Kecepatannya mungkin sedikit lebih lemah, tetapi pertahanannya lebih kuat. Tidak perlu melanjutkan menggunakan ruang simulasi. Lu Yuan berjalan keluar dari ruang simulasi dan kembali ke pintu masuk lantai pertama untuk menemukan konstruksi sebelumnya. Saya ingin menyewa ruang gravitasi. Biaya sewa ruang gravitasi adalah 80 kristal per jam. Anda ingin menyewanya selama berapa jam? Baiklah, Lu Yuan berpikir sejenak. Saya akan menyewanya selama 5 jam. Lu Yuan membayar kristal dan mendapatkan kartu hitam. Dia naik ke atas lagi. Ruang gravitasi berada di lantai 4. Lu Yuan menemukan kamarnya dan masuk. Kamar itu berbeda dengan ruang simulasi. Luas ruangan gravitasi jauh lebih besar, hampir 100 meter persegi. Lantai dan dinding ruangan terbuat dari logam paduan putih, dan ada banyak peralatan latihan di dalamnya. Di samping pintu ada perangkat hitam. Lu Yuan melihatnya. Ada 2 baris angka di sana. Di baris paling atas ada hitungan mundur waktu penggunaan ruangan. Di bawahnya ada angka gravitasi, yang saat ini menunjukkan 1. Gravitasi standar kira-kira sama dengan gravitasi planet Daki. Lu Yuan mengoperasikan perangkat itu dan meningkatkan gravitasi menjadi 2 gravitasi standar. Seketika, Lu Yuan merasa tubuhnya menjadi jauh lebih berat. Tidak hanya itu, dia juga merasakan sedikit ketidaknyamanan pada organ dalamnya, detak jantungnya menjadi berat, dan aliran darahnya menjadi lambat. Efek dari ruangan gravitasi ini. Lu Yuan sedikit tertegun. Dia tidak menyangka efeknya begitu kentara. Kekuatan fisik Lu Yuan saat ini tidak rendah. Peningkatan pertahanannya tidak hanya di luar, tetapi juga pada organ dalamnya. Awalnya, dia sedikit tidak nyaman, tetapi dia cepat beradaptasi. 2 kali tidak cukup. Lu Yuan terus menambahkan. 3, 4, 5. Ketika Lu Yuan meningkatkan gravitasi menjadi 8 kali, wajahnya memerah dan dia kesulitan bernapas. Dia merasa organ-organ dalamnya akan terkoyak dan itu sedikit menyakitkan. Dia merasa setiap bagian tubuhnya sangat berat. Efeknya terlalu bagus. Lu Yuan menyeringai. Jika Lu Yuan mengangkat sesuatu yang beratnya 8 kali lipat dari beratnya, dia tidak akan merasakan tekanan sama sekali. Namun, gravitasi 8 kali lipat menekan setiap sudut tubuhnya, membuatnya merasa seperti dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di bawah gravitasi 8 kali lipat, Lu Yuan berdiri diam dan memejamkan matanya. Setelah menuliskan gen peremajaan, kekuatan spiritual Lu Yuan jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tentu saja, dia jauh lebih sensitif. Dia dapat dengan jelas merasakan perubahan kecil di bagian-bagian tubuhnya di bawah gravitasi yang kuat. Darah di pembuluh darahnya mengalir, organ-organnya menggeliat, dan otot-ototnya tertarik. Ini memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang lebih langsung dan jelas tentang tubuhnya. Yang dibutuhkan oleh kekuatan baja hitam adalah pengetahuan tentang kekuatan tubuh. Lu Yuan telah mengolah kekuatan baja hitam ke tingkat kedua. Dalam lingkungan seperti itu, dia yakin bahwa dia dapat mengolah kekuatan baja hitam ke tingkat ketiga, atau bahkan tingkat keempat, dalam waktu sesingkat mungkin. Seiring berjalannya waktu, Lu Yuan mencoba berjalan perlahan. Saat dia berjalan, Lu Yuan menghabiskan energinya lebih cepat. Bahkan kekuatan spiritualnya dikonsumsi dengan cepat. Hanya dalam waktu setengah jam, Lu Yuan merasa sangat lelah. Dia tidak punya pilihan selain duduk bersila, mengeluarkan kristal spiritual, dan mulai menyerap kekuatan spiritual. Energi spiritual menyatu ke dalam tubuh Lu Yuan. Di bawah nutrisi energi spiritual, tubuhnya perlahan-lahan terbebas dari rasa lelah. Sebagian lain dari kekuatan spiritualnya diintegrasikan ke dalam rantai genetiknya, menyempurnakan gen pertamanya. Rantai genetiknya, yang belum sepenuhnya ditempa setelah evolusi, perlahan-lahan menjadi berkilau lagi dari bawah. Waktu berlalu, ketika Lu Yuan telah menyerap lebih dari 3.000 kristal spiritual, tubuh dan rantai genetiknya akhirnya penuh. Lu Yuan terkejut. Di masa lalu, ketika Lu Yuan menyerap kekuatan spiritual, ia mengonsumsi paling banyak kurang dari 1.000 pil. Sekarang, jumlahnya meningkat sekitar 4 kali lipat. Salah satu alasannya adalah kekuatan fisiknya telah meningkat pesat setelah terobosannya. Alasan lainnya adalah bahwa di bawah gravitasi, tubuh Lu Yuan menjadi lebih lapar dan haus, sehingga lebih mudah baginya untuk menyerap ki spiritual. Dengan kata lain, jika seseorang berkultivasi di ruang gravitasi, ia akan dapat menyerap lebih banyak energi spiritual. Tidak mengherankan bahwa postingan yang telah dibacanya sebelumnya mengatakan bahwa ruang gravitasi dan ruang simulasi sangat bermanfaat bagi para pejuang genetik. Manfaatnya terlalu besar,
Satu-satunya kekurangannya adalah membutuhkan terlalu banyak kristal spiritual. Namun, metode kultivasi yang mewah seperti itu tidak disiapkan untuk para pejuang genetik biasa. Hanya keturunan keluarga yang kuat yang bisa begitu boros, bukan? Setelah tubuhnya penuh, Lu Yuan bangkit dan mulai berkultivasi lagi. 5 jam kemudian, gravitasi di ruang gravitasi perlahan berhenti. Lu Yuan, yang perlahan berlatih tinju militer, berhenti. Setelah tinggal di lingkungan gravitasi tinggi untuk waktu yang lama, Lu Yuan merasa seolah-olah tubuhnya akan melayang ketika gravitasi asli dipulihkan. Namun, dia juga tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Satu-satunya peningkatan yang nyata adalah bahwa dia memiliki beberapa ide tentang level ketiga dari kekuatan baja hitam. Selain itu, dia telah mengonsumsi sejumlah besar kristal roh untuk meredam gen cahaya tembaga merah hingga 20%. Dia telah meningkat dalam semua aspek. Harganya lebih dari 5.000 kristal spiritual. Lu Yuan sedikit panik ketika dia melihat jumlah kristal roh yang telah dia konsumsi. Dia telah menghabiskan lebih dari 5.000 kristal dalam 5 jam. Berapa banyak kristal yang akan dia konsumsi dalam sehari? Meskipun Lu Yuan tidak menggunakan kristal roh yang dia peroleh dalam perjalanan kembali ke kota Sunstone untuk mengisi daya kubus evolusi, dia hanya memiliki sekitar 20.000 kristal roh. Itu digunakan dalam waktu sekitar 20 jam. Rata-rata, satu peralatan elit akan digunakan setiap 10 jam. Lu Yuan merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia mengira dia memiliki cukup kristal. Melihatnya seperti ini, Lu Yuan menyadari bahwa dia masih membutuhkan kristal spiritual. Aku sudah menghabiskan semua kristal spiritualku. Ayo kita pergi berburu binatang buas. Lu Yuan mengusap dahinya, merasa sedikit kesal. Setelah itu, Lu Yuan tidak melanjutkan kultivasinya. Sebaliknya, dia meninggalkan pusat seni bela diri. Di luar sudah malam. Dia berencana untuk kembali dan beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan kultivasinya keesokan harinya. Lampu jalan di sepanjang jalan memancarkan cahaya putih. Papan nama di toko-toko juga berkedip-kedip dengan cahaya. Jumlah prajurit genetik yang berjalan ke sana kemari telah meningkat sedikit. Tidak semua prajurit genetik akan memilih untuk berkemah di alam liar. Jika mereka lebih dekat, sebagian besar prajurit genetik akan tetap kembali ke kota batu pasir. Bagaimanapun, di sana lebih aman. Lu Yuan berjalan-jalan perlahan. Tepat saat itu, sebuah suara datang dari belakangnya. Saudara Yuan, kamu benar-benar di sini. Lu Yuan menoleh dan melihat Grim dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Orang yang berbicara adalah Zhuo Ming. Melihat Lu Yuan, Grim dan yang lainnya tersenyum dan berjalan cepat. Lu Yuan, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Kamu belum pernah ke istana bawah tanah Sandy Cliff baru-baru ini. Ya, Lu Yuan mengangguk. Aku pergi ke tempat lain. Saudara Yuan, kemana kamu pergi? Zhuo Ming penasaran. Oasis Laut Kuno. Astaga, Grim dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Oasis Laut Kuno, itu salah satu area paling berbahaya di seluruh kota Sunstone, kan? Saudara Yuan, kamu sudah pernah ke sana? Seru Zhuo Ming dengan berlebihan. Grim tersenyum pahit. Aku pernah ke Oasis Laut Kuno sekali. Binatang buas di sana memiliki tingkat penyempurnaan minimum 50%. Banyak dari mereka yang berkelompok. Itu sangat berbahaya. Saat itu, tim yang kita bentuk masuk dan benar-benar dimusnahkan dalam waktu kurang dari setengah hari. Setelah itu, aku tinggal di istana bawah tanah Suncliff dan tidak berani pergi ke sana lagi. Aku tidak menyangka kamu bisa bertahan hidup di sana. Kemajuanmu benar-benar menakjubkan. Lu Yuan tersenyum. Oasis Laut Kuno memang memiliki banyak binatang buas yang berkelompok. Jika bukan karena pertahananku yang kuat, aku juga akan berada dalam bahaya. Meski begitu, aku hampir mati beberapa kali sebelumnya. Apa yang dikatakan Lu Yuan bukanlah kebohongan. Sebelumnya, ketika Lu Yuan dikejar oleh sekelompok besar binatang buas elit, ia hanya berhasil melarikan diri karena energi spiritualnya tidak akan habis. Saudara Yuan, apakah kemajuan penyempurnaanmu meningkat pesat lagi? Aku telah memperoleh beberapa keuntungan di Oasis Laut Kuno, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Aku memang telah meningkat pesat. Mendengar ini, baik itu Hijau atau Zhuo Ming, mereka semua tampak iri. Peningkatan Lu Yuan terlalu cepat. Lalu mengapa kau kembali hari ini? Aku berencana untuk kembali dan beristirahat. Lu Yuan tidak bermaksud mengatakan bahwa ia kembali karena sebuah terobosan. Kecepatan ini sedikit terlalu dibesar-besarkan.
Mengapa kalian kembali? Mendengar kata-kata Lu Yuan, Grim dan yang lainnya berseri-seri dengan gembira. Kami beruntung kali ini. Kami membunuh seekor ular piton pasir kelas elit dan mendapatkan peralatan kelas elit. Kami tidak dapat menggunakannya, jadi setelah beberapa diskusi, kami memutuskan untuk melelangnya. Bagaimanapun, pelelangan akan segera dimulai. Lu Yuan melihat bahwa mereka sedikit bersemangat dan tertawa. Itu benar-benar beruntung. Selamat. Bagi Lu Yuan, senjata Geno elit bukanlah apa-apa. Namun, bagi orang biasa, peralatan kelas elit terlalu langka. Setiap set harganya lebih dari 10.000 kristal. Hahaha, kali ini, aku akan mendapatkan lebih dari 1.000 kristal. Mungkin aku bisa berkembang sebelum ujian masuk perguruan tinggi dan masuk ke akademi prajurit yang lebih baik. Zuoming tersenyum lebar saat berbicara. Grim menatap Lu Yuan. Ngomong-ngomong, Lu Yuan, kami akan pergi ke kota hiburan untuk merayakan. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Kota hiburan, itu tidak bagus, bukan? Lu Yuan sedikit ragu. Dia, Lu Yuan, bukanlah tipe orang yang pergi ke tempat seperti itu. Semua orang memanggilnya pemuda yang murni. Pergilah, saudara Yuan, ada banyak wanita cantik di sana. Zuoming bersemangat, dan yang lainnya juga tersenyum. Karena kamu sudah mengatakannya, maka ayo pergi. Lu Yuan tersenyum. Karena Grim dan yang lainnya sudah meminta ini padanya, wajar saja jika dia sulit menolak. Dia jelas tidak ingin melihat apakah gadis-gadis di sana cantik. Ketika dia tiba di kota hiburan, Lu Yuan menyadari bahwa itu bukan sekadar bar untuk para pejuang genetik untuk minum. Itu adalah area hiburan yang sangat besar. Jalan-jalan ramai dengan aktivitas, dan sejumlah besar pejuang genetik berjalan-jalan. Ada beberapa restoran di kedua sisi jalan. Restoran-restoran ini menjual semua jenis makanan ringan tengah malam, dan bahan-bahannya secara alami adalah bahan-bahan dari binatang buas di kota batu pasir. Misalnya, hal-hal seperti kaki laba-laba panggang, daging semut pasir panggang, dan sebagainya. Lebih jauh lagi ada beberapa gedung hiburan. Ada toko-toko untuk semua jenis permainan virtual, dan berbagai kegiatan hiburan untuk orang-orang kucing, manusia, peri, dan orang-orang berkepala anjing. Setelah itu, ada bar. Lu Yuan dan yang lainnya berjalan ke bar Suncliff yang paling makmur, yang berbeda dari jenis bar yang diharapkan Lu Yuan. Bar di sini kecil, dan semua orang bisa datang dan minum dengan teman-teman mereka. Seorang elf yang tampan bernyanyi di atas panggung. Suaranya merdu dan mengharukan. Lu Yuan melihat tato pertempuran Geno di pergelangan tangannya. Zuoming melihat Lu Yuan menatap penyanyi elf itu dan menyeringai. Kakak Yuan, apakah menurutmu dia sangat cantik? Lu Yuan berbalik dan melihat senyum menyedihkan di wajah Zuoming. Mulutnya berkedut. Aku hanya ingin tahu, dia seorang pejuang genetik, jadi mengapa dia bernyanyi di sini? Grim tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Banyak pejuang genetik akan melakukan pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan beberapa kristal ketika mereka kembali ke kota untuk beristirahat. Para penyanyi di sini bisa mendapatkan ratusan kristal setiap jam, jauh lebih banyak dari kita. Lu Yuan menyadari sesuatu. Jadi dia adalah seorang pekerja paruh waktu. Kakak Yuan, bagaimana? Apakah ada banyak wanita cantik? Lihatlah meja di jam 8, 4 gadis kucing. Itu mengagumkan, bukan? Begitu Zuoming memasuki bar, dia tampak telah melepaskan diri. Tatapan matanya menjadi sangat tajam dan dia mengamati sekelilingnya tanpa meninggalkan jejak. Sudut mulut Lu Yuan berkedut. Dia samar-samar bisa melihat cahaya hijau di mata Zuoming. Ini pasti ilusi, kan? Lu Yuan diam-diam menoleh dan melihat ke atas. Itu memang cukup tampan. Mungkin itu karena gen prajurit genetika memiliki tingkat yang lebih tinggi. Sebagian besar prajurit genetika cukup tampan. Namun demikian, Lu Yuan tetap merasa bahwa yang paling tampan tetaplah Ye, yang pernah ditemuinya terakhir kali. Dengan bantuan Zuoming, Lu Yuan memang melihat banyak manusia kucing, peri, dan wanita manusia yang tampan. Namun, segmen populer yang dipikirkan Lu Yuan tidak muncul. Paling-paling, beberapa prajurit genetika wanita meliriknya, tetapi tidak ada yang datang untuk mengobrol dengannya. Beberapa dari mereka minum-minum dan mengobrol sebentar. Setelah bersantai, mereka meninggalkan bar. Dalam 3 hari berikutnya, Lu Yuan pergi ke ruang gravitasi untuk berkultivasi di siang hari dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat di malam hari. Pada malam 3 hari kemudian, pintu cahaya sepenuhnya dipulihkan,
dan Lu Yuan meninggalkan tanah asal. Setelah meninggalkan tanah asal, Lu Yuan melihat jam dan mendapati bahwa saat itu sudah pukul 16 sore. Dia memasuki tanah asal pada pukul 10 tadi malam, dan 18 jam telah berlalu. Dengan kata lain, dia telah tinggal di sana selama 9 hari. Lu Yuan berharap bahwa dia akan tinggal lebih lama di tanah asal. Bagaimanapun, dia samar-samar dapat mengetahuinya dari pemulihan pintu cahaya. Dia menduga bahwa semakin lama dia tinggal di tanah sumber asal, semakin besar kekuatannya akan meningkat setelah dia menerobos ke peringkat 1. Bagi Lu Yuan, ini adalah hal yang baik. Namun, satu-satunya masalah adalah bahwa Lu Yuan awalnya berencana untuk melihat rumah hari ini, tetapi dia tidak menyangka akan selarut ini. Aku seharusnya bisa mengawasinya di malam hari. Lu Yuan berpikir sejenak, berjalan keluar dari kamar, dan mengetuk pintu di seberangnya. Kakak King He, apakah kamu di sana? Tidak lama kemudian, Li King He membuka pintu. Ada apa dengan adik kecil Yuan? Lu Yuan tersenyum malu. Maaf, Saudari King He, kami seharusnya pergi melihat-lihat rumah hari ini. Aku baru saja kembali dari tanah asal. Kupikir aku akan kembali siang ini, tetapi aku tidak menyangka akan tinggal lebih lama. Li King He tersenyum lembut di wajahnya saat dia berkata, tidak apa-apa. Tentu saja, bisnis adalah yang terpenting. Li King He sangat terkejut. Dia tahu bahwa Lu Yuan telah memasuki tanah asal tadi malam dan baru keluar sekarang. Bukankah itu berarti Lu Yuan telah tinggal di tanah asal selama lebih dari 7 hari? Waktu maksimal seorang magang dapat tinggal di tanah asal adalah 7 hari. Hanya ada satu kemungkinan Lu Yuan dapat tinggal di sana selama lebih dari 7 hari. Lu Yuan telah berhasil mencapai peringkat 1. Sudah berapa lama? Hanya sedikit lebih dari sebulan sejak Lu Yuan terbangun, tetapi dia telah berhasil mencapai level 1. Meskipun kecepatannya tidak secepat kecepatannya, itu masih sangat cepat. Saya khawatir tidak banyak generasi muda kekaisaran yang dapat menerobos lebih cepat darinya. Adik kecil Yuan benar-benar memberi saya lebih banyak kejutan. Petik 2. Kakak King He, mengapa kita tidak pergi melihat rumah-rumah sekarang? Saya telah memilih beberapa sebelumnya, dan jika kita melihat-lihat, kita harus bisa sampai tepat waktu. Saya sudah lama tidak mentraktirmu makan. Petik 2. Lu Yuan menatap Li King He dan mengundang. Li King He kembali sadar dan tersenyum. Ayo pergi, saya akan mengganti pakaian saya. Lu Yuan mengangguk, dan Li King He menutup pintu. Segera, Li King He mengganti pakaiannya dan mereka pergi bersama. Sekarang musim panas, dan langit masih cerah pada pukul 4. Namun, masih sangat sedikit orang di jalan. 3 ledakan gas sebelumnya telah membuat semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lu Yuan tampaknya telah memikirkan sesuatu dan menatap Li King He. Ngomong-ngomong, Saudari King He, apakah ada ledakan tadi malam? Tidak kemarin, Li King He menggelengkan kepalanya. Dia sedikit marah. 2 hari yang lalu, makhluk bermutasi itu telah menyebabkan keributan. Li King He mengira, makhluk itu akan terus memperluas hasil pertempurannya, yang juga akan membuatnya mengungkapkan kekurangannya. Tadi malam, dia dan anak buahnya telah bersiap untuk waktu yang lama, hanya menunggu bayangan hitam itu muncul. Pada akhirnya, mereka telah berjaga sepanjang malam kemarin, tetapi bayangan hitam itu tidak muncul sama sekali. Li King He harus mengakui bahwa orang di balik ini sangat licik. Lu Yuan mengangguk. Namun, masih sangat berbahaya di sini, jadi kita harus pindah sesegera mungkin. Saudara Yuan, Anda memiliki keputusan akhir. Mereka berdua pertama-tama naik taksi untuk melihat rumah itu. Lu Yuan telah memilih beberapa rumah, yang semuanya tidak jauh dari kawasan bisnis Nine Lakes. Pilihan ini juga untuk memudahkannya menjual material di toko material Mad Wolf. Dekorasi dan lingkungan rumah yang dipilihnya cukup bagus. Semuanya berada di lingkungan yang relatif mewah. Lu Yuan sudah punya banyak uang sekarang. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk membeli rumah di lingkungan seperti ini, apalagi menyewanya. Namun, Lu Yuan tidak memilih untuk membeli rumah. Dia punya waktu kurang dari sebulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Dia tidak tahu di kota mana dia akan tinggal setelah ujian masuk perguruan tinggi, jadi tidak perlu membeli rumah di sini. Ini adalah kamar dengan 3 kamar tidur, 2 ruang tamu, dan 2 kamar mandi. Seluruh areanya seluas 126 meter persegi. Kamar tidur utama dilengkapi dengan kamar mandi sendiri dan ruang ganti kecil. Untuk ditinggali 2 orang, areanya pas. Tidak akan terlalu kecil dan terlalu ramai,
dan tidak akan terlalu besar dan terlalu dingin. Yang terpenting, ada pelayan robot cerdas di kamar ini. Bahasa Indonesia, ia dapat melakukan semua jenis pekerjaan untuk pemiliknya, apakah itu memasak, mencuci pakaian, atau merapikan kamar, itu kelas atas. Di depan Lu Yuan dan Li Qinghe, seorang wanita muda berseragam hitam sedang menunjukkan mereka berdua di sekitar ruangan. Lu Yuan memandang robot putih yang berdiri diam di samping dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Selain di asosiasi prajurit, ini adalah pertama kalinya Lu Yuan melihat robot cerdas. Bahkan di dunia berteknologi tinggi ini, harga robot AI masih cukup tinggi. Itu bukan sesuatu yang bisa dilihat di daerah kumuh. Bukan hanya robot ini, tetapi semua perabotan di ruangan ini adalah perangkat cerdas. Dekorasinya juga bergaya teknologi, yang cukup bagus untuk Lu Yuan. Dia sedikit tergoda. Berapa sewanya? 20.000 yuan sebulan, dengan deposit 3. Kontrak akan berlangsung selama setahun. Melihat bahwa Lu Yuan tertarik, wanita muda itu memperlihatkan senyum cerah. Li Qinghe, yang berada di samping, diam-diam menarik sudut pakaian Lu Yuan. Lu Yuan menoleh. Ada apa, saudari Qinghe? Li Qinghe berkata, kita tidak harus tinggal di tempat sebesar ini, kan? Juga, robot pintar, sepertinya tidak banyak gunanya. Saya bisa memasak dan mencuci pakaian, jadi tidak perlu menghabiskan uang ini. Senyum wanita muda itu membeku dan dia berkata, Nona, Anda tahu, wanita harus menjaga diri mereka sendiri dengan baik. Memasak dan mencuci piring sangat menyakitkan bagi tangan. Mengapa tidak meminta robot melakukannya untuk Anda? Li Qinghe melirik wanita muda itu. Aku tidak takut tanganku terluka. Dia merasa sedikit pusing. Tempat ini jauh dari daerah kumuh. Meskipun dia setuju untuk pindah, itu hanya untuk membuat Lu Yuan merasa tenang. Dia masih harus kembali ke markas setiap malam untuk melanjutkan penyelidikannya terhadap makhluk bermutasi itu. Jika dia menyewanya di sini, dia akan membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk pergi pulang setiap hari, yang terlalu merepotkan. Dan Li Qinghe paling takut pada masalah. Wanita muda itu hendak mengatakan sesuatu ketika Lu Yuan menatap Li Qinghe. Dan berkata sambil tersenyum, Kakak Qinghe, aku memperlakukanmu sebagai kakak perempuanku, bukan sebagai pelayan. Kamu tidak perlu melakukan hal-hal yang dapat dilakukan robot cerdas. Aku masih mampu membayar sedikit uang ini. Bagi Lu Yuan, sewa selama setahun bahkan tidak sebaik membunuh beberapa binatang buas di tanah asal. Ketika Li Qinghe mendengar kata-kata Lu Yuan, dia marah sekaligus tersentuh. Sudut mulutnya berkedut dan memperlihatkan senyuman. Dia tampak sangat tersentuh, tetapi dia masih berjuang. Adik kecil Yuan, aku setidaknya harus menemukan sesuatu untuk dilakukan, kan? Kalau tidak, aku akan merasa seperti dibesarkan olehmu di rumah. Lu Yuan tersenyum, aku tidak punya masalah membesarkanmu. Jika kamu bosan, kamu dapat melihat hal-hal lain dan belajar. Atau lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Ketika wanita muda yang menyewa tempat itu mendengar kata-kata Lu Yuan, dia langsung berubah menjadi roh lemon. Mengapa aku tidak memiliki saudara yang baik? Bahkan jika aku tidak memiliki saudara yang baik, aku akan mendapatkan pekerjaan ini. Dia menarik sudut mulutnya dan memperlihatkan senyuman. Dia berkata dengan nada menyanjung, Nona, aku sangat iri padamu karena memiliki saudara yang begitu perhatian. Li Qinghe tertawa. Dia sedikit mati rasa. Aku benar-benar ingin membunuhmu dengan satu pukulan. Mengapa kau iri? Dan kau, Lu Yuan, kau benar-benar adik kecil yang baik. Li Qinghe menarik napas dalam-dalam dan menahan keinginannya untuk memukul seseorang. Ia hendak melanjutkan argumennya dengan Lu Yuan. Pada saat ini, Lu Yuan menatap wanita muda itu dan berkata, Aku akan menerima ini. Mari kita tanda tangani kontraknya. Mata wanita itu berbinar dan ia tersenyum karena terkejut. Petik 2. Baiklah, Tuan Lu, aku punya kontraknya di sini. Lihatlah, mengenai sewa, transferlah ke rekening ini. Kau perlu membayar uang muka untuk pertama kalinya. Totalnya 4 bulan sewa. Lu Yuan mengangguk dan melihat kontraknya. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia menandatangani namanya dan langsung mentransfer 80.000 yuan. Meskipun ia masih punya waktu sebulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi, ia mungkin akan tinggal di sini sampai akhir liburan musim panas. Paling-paling, ia akan didenda uang muka karena melanggar kontrak. Lu Yuan tidak mau repot-repot menawar dengan mereka. Dia adalah orang yang takut pada masalah. Li Qinghe,
Dia berdiri di samping dengan berantakan dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menekan Lu Yuan ke tanah dan memukulinya. Dia mengambil 2 napas dalam-dalam berturut-turut untuk menenangkan dirinya. Lu Yuan menatap Li Qinghe, yang tersipu, dengan bingung. Kakak Qinghe, ada apa? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Li Qinghe memaksakan senyum dengan susah payah. Hahaha, aku baik-baik saja. Aku sangat bahagia. Kakak Yuan sangat baik padaku. Ini yang harus aku lakukan, kata Lu Yuan dengan wajah serius. Wajah Li Qinghe dipenuhi dengan rasa terima kasih. Adik kecil yang baik, tunggu saja. Tunggu sampai hasil mutasi ini keluar, dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Bab 86 Senyuman. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas penulis, Rainy Blue Skies. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah menandatangani kontrak dan membayar sewa, Lu Yuan mendapatkan kartu kunci kamar. Setelah wanita itu pergi, Lu Yuan melihat jam. Saat itu sudah lewat pukul 6 sore. Butuh waktu lama untuk melihat beberapa rumah. Lu Yuan menatap Li Qinghe dan berkata sambil tersenyum. Kakak Qinghe, ayo kita makan dulu, lalu kita kembali dan berkemas. Kita akan pindah hari ini. Li Qinghe bertanya, mengapa kamu terburu-buru? Kamu akan pindah hari ini. Dia berpikir bahwa dia setidaknya bisa tinggal di sana untuk malam ini dan tidak perlu terburu-buru. Dia tidak menyangka saudara laki-lakinya yang baik akan terburu-buru. Kalau begitu, bukankah dia harus bergegas ke daerah kumuh malam ini? Sungguh merepotkan, Lu Yuan berkata dengan wajah serius. Tentu saja, bagaimanapun, daerah kumuh agak berbahaya. Lebih baik pindah sesegera mungkin. Kalau begitu, kata Li Qinghe sambil tersenyum, aku akan mendengarkanmu, Saudara Yuan. Kalau begitu, ayo kita makan dulu. Lokasi rumah baru itu sangat bagus. Meskipun agak jauh dari pusat perbelanjaan Jihu yang ramai, ada pusat perbelanjaan besar di dekatnya. Ada banyak tempat makan. Karena waktu sangat penting, Lu Yuan membawa Li Qinghe untuk mencari rumah untuk makan sederhana sebelum kembali ke daerah kumuh. Sudah lewat pukul 7 ketika dia kembali ke apartemen sewaannya di daerah kumuh. Lu Yuan melirik Li Qinghe, yang telah membuka pintu, dan berkata, Kakak Qinghe, apakah kamu butuh bantuanku untuk mengemasi barang-barangmu? Li Qinghe terkejut. Kemudian, senyum menawan muncul di wajahnya saat dia menatap Lu Yuan dengan aneh. Adik Yuan, wanita punya banyak barang pribadi. Apakah kamu akan membantuku mengemasi juga? Lupakan saja, aku akan mengemasi barang-barangku. Lu Yuan berbalik dan kembali ke kamarnya. Setelah Li Qinghe kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan komunikator kubus hitam terenkripsi. Setelah dia mengoperasikannya, proyeksi Benyamin muncul di kubus itu. Tuanku, apakah Anda punya perintah? Saya akan kembali sedikit lebih lambat malam ini, kata Li Qinghe acuh tak acuh. Kalian semua harus bersiap, jangan biarkan petunjuk apapun lolos begitu saja. Benyamin tertegun, apakah tuanku tertahan oleh sesuatu? Li Qinghe meliriknya dengan dingin. Jangan bertanya apa yang seharusnya tidak Anda tanyakan. Ya, Benyamin terkejut dan tidak berani bertanya lebih banyak. Setelah menyimpan kubus itu, Li Qinghe mengusap dahinya tanpa daya. Jika dia tahu lebih awal, dia akan menyebabkan kecelakaan dan menganggapnya seolah-olah dia sudah mati. Dengan cara ini, dia tidak perlu pindah terlalu jauh dan itu sangat merepotkan. Namun, jika dia benar-benar menciptakan ilusi kematian, adik kecil Yuan mungkin akan sangat sedih, bukan? Ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Lupakan saja, jika itu merepotkan, biarlah merepotkan. Li Qinghe berhenti memikirkannya dan mulai berkemas. Lu Yuan juga kembali ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya. Dia hanya punya sedikit barang, hanya 3 set pakaian putih, buku catatan tua, selimut dan sprei usang, dan beberapa buku pelajaran. Setelah semua perhitungan, hanya laptop itu yang bernilai sekitar 2 hingga 300 yuan. Karena dia biasanya hanya menggunakan laptopnya untuk masuk ke jaringan pertempuran untuk mencari informasi, Lu Yuan tidak berniat mengganti laptopnya karena masih bisa digunakan. Selain beberapa buku pelajaran, Lu Yuan berencana untuk membuang barang-barang lainnya. Setelah berkemas, Lu Yuan mengetuk pintu Li Qinghe. Kakak Qinghe, apakah kamu sudah selesai? Segera, tunggu sebentar. Suara Li Qinghe terdengar, dan tidak lama kemudian, pintu kamarnya terbuka. Li Qinghe tersenyum. Aku sudah mengemasi barang-barangku.
Di mana mereka? Lu Yuan melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu. Melihat ekspresi Lu Yuan, Li Qinghe merasa sedikit lucu. Dia mengerutkan bibirnya dan menyingkir, memperlihatkan sebuah kotak kertas besar dan sebuah koper. Lu Yuan melihatnya dan menemukan bahwa tidak banyak barang. Setidaknya untuk seorang gadis, itu sangat sedikit. Aku akan mengambilnya, Lu Yuan tersenyum. Dia berjalan mendekat dan meletakkan kotak kardus besar dan barang bawaannya ke dalam ruang reruntuhan pertempuran. Li Qinghe sedikit terkejut. Apakah ini wilayah para pejuang genetik? Sungguh menakjubkan. Sangat nyaman. Lu Yuan tersenyum. Memang jauh lebih nyaman dengan ini. Ayo pergi. Mereka berdua meninggalkan rumah sewaan itu. Lu Yuan melihat kembali ke pintu yang tertutup. Setelah tinggal di sini selama setahun, dia akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada kehidupannya di daerah kumuh. Sudah lewat pukul 8 ketika mereka meninggalkan lingkungan itu. Jalanan sudah sepi saat ini. Mungkin karena dua ledakan sebelumnya, bahkan para perusuh dan sejumlah kecil orang biasa telah menghilang. Lu Yuan memanggil mobil melayang tanpa awak. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan tiba di komunitas yang baru disewa, komunitas bambu ungu. Saudari Qinghe, bagaimana kalau kita pergi membeli spray dan perlengkapan mandi dulu? Setelah turun dari mobil, Lu Yuan menatap Li Qinghe dan tersenyum. Apa? Li Qinghe terkejut dan ragu-ragu. Tapi aku masih bisa menggunakan milikku sekarang. Untuk merayakan kita meninggalkan daerah kumuh dan memiliki kehidupan baru, gantilah barang-barang ini dengan yang baru. Kata Lu Yuan sambil tersenyum. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia membawa Li Qinghe ke pusat perbelanjaan. Saat itu pukul 10 ketika mereka berjalan-jalan di sekitar mal. Mereka membeli berbagai barang sebelum kembali ke rumah yang baru mereka sewa. Tuan, selamat datang kembali. Robot cerdas putih berdiri di dekat pintu. Ketika melihat Lu Yuan dan Li Qinghe kembali, ia membungkuk dengan elegan. Lu Yuan melihat ke kamar itu. Kamar itu bersih dan rapi. Sebelum tidak ada yang tinggal di dalamnya, robot cerdas ini akan membersihkan kamar itu setiap hari. Sebelum Lu Yuan pergi, dia telah memerintahkannya untuk membersihkan kamar itu lagi, jadi bisa dikatakan kamar itu sangat bersih. Bagus sekali, Jeff. Ini yang harus kulakukan. Robot Jeff memberi hormat. Lu Yuan menatap Li Qinghe dan berkata sambil tersenyum, lihat, dengan adanya Jeff di sini, setidaknya kita tidak perlu membersihkan kamar, kan? Cukup nyaman, tetapi sewanya terlalu mahal. Melihat sakit hati Li Qinghe, Lu Yuan tersenyum. Namun, dia bisa mengerti. Bagaimanapun, Li Qinghe telah tinggal di daerah kumuh selama ini. 20.000 sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar. Lu Yuan berpikir tentang dirinya sendiri. Ketika dia baru saja terbangun, pemerintah telah memberinya subsidi sebesar 5.000 koin maple. Bahkan dia merasa bahwa itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Hanya saja setelah menjual lebih banyak bahan, Lu Yuan memiliki banyak tabungan, jadi dia tidak terlalu peduli dengan ini. Tidak peduli seperti apa kehidupan itu, seseorang harus perlahan-lahan beradaptasi dengannya. Lu Yuan percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi Li Qinghe untuk terbiasa dengannya. Kamar Lu Yuan adalah kamar tidur utama, sedangkan kamar Li Qinghe adalah kamar tidur kedua. Lu Yuan pertama-tama meletakkan barang bawaan Li Qinghe dan kebutuhan sehari-hari yang baru dibeli di kamar tidur kedua, dan kemudian meminta Jeff untuk membantunya berkemas. Setelah itu, dia kembali ke kamar tidur utama. Dia membereskan barang-barangnya dengan cepat dan meletakkan komputer optik hitam yang tampak seperti helm sepeda motor di atas meja. Setelah memakainya, seseorang dapat terhubung ke internet, menelusuri informasi, dan bahkan bermain game virtual. Lu Yuan menyentuh helmnya yang sedikit matte dan mendesah. Itu adalah game virtual. Lu Yuan telah menantikannya sebelum dia bertransmigrasi. Sangat disayangkan bahwa teknologi realitas virtual di bumi belum cukup matang. Teknologi realitas virtual di sini juga diperoleh dari tanah asal. Dari semua aspek, tanah asal telah sangat meningkatkan kecepatan perkembangan banyak peradaban di alam semesta. Sudah pukul 11 malam ketika dia selesai berkemas. Lu Yuan melihat ke pintu yang terang. Itu belum sepenuhnya diperbaiki. Lu Yuan tidak terkejut. Semakin tinggi level kultivasi, semakin lama seseorang bisa tinggal di tanah asal. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki pintu cahaya juga akan lebih lama. Melihat kemajuannya, Lu Yuan merasa bahwa dia hanya akan bisa masuk sekali sehari. Melihat waktu, dia akan bisa masuk besok sore. Namun,
Saat memikirkan pelelangan, Lu Yuan memutuskan untuk masuk sedikit lebih lambat. Pagi lusa adalah waktu yang paling cocok. Waktu di dalam cukup baginya untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Kamar Lu Yuan memiliki kamar mandi terpisah, jadi dia langsung mandi di kamar itu. Namun, Lu Yuan masih mendengar gerakan di luar pintu. Itu adalah suara Li Qinghe memasuki kamar mandi. Tidak lama kemudian, Li Qinghe tiba di pintu Lu Yuan dan mengetuk. "Kakak Qinghe, ada apa?" Lu Yuan hendak membuka pintu ketika suara Li Qinghe terdengar. "Tidak apa-apa, aku akan tidur. Selamat malam." Lu Yuan terkejut. Dia tidak menyangka Li Qinghe akan menceritakan kepadanya tentang tidurnya. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir lagi, dia menyadari bahwa Li Qinghe baru saja pindah ke tempat baru, jadi dia mungkin kurang merasa aman. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis. Saat memikirkan hal ini, Lu Yuan tersenyum dan menjawab, "Selamat malam, Saudari Qinghe." Setelah itu, Lu Yuan mendengar ucapan terima kasih dari Li Qinghe. Kemudian, dia mendengar suara pintu ditutup. Li Qinghe kembali ke kamarnya, dan tubuhnya berubah. Satu set baju besi kulit hitam pekat menutupi tubuh Li Qinghe. Li Qinghe melirik ke arah kamar Lu Yuan. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatan spiritual. Dia diam-diam membuka jendela dan melompat turun dari lantai 15. Tubuh Li Qinghe turun. Ketika dia hampir menyentuh tanah, dia terbalik dan mendarat dengan ringan. Kemudian, dia melirik ke jendela di lantai atas dan menyatu dengan bayangan, menghilang. Di sebuah bangunan perumahan biasa di daerah kumuh. Di sebuah suite di lantai 20, seorang pria kurus yang telah tidur di tempat tidur tiba-tiba bangkit. Gerakannya membangunkan wanita di sampingnya. Wanita itu menatap pria kurus itu dengan bingung dan berbisik, "Sayangku, ada apa?" Pria kurus itu tidak mengatakan apa-apa dan berjalan keluar kamar. "Sayangku," wanita itu bingung. Dia menggosok matanya dan melihat ke belakang pria kurus itu. Dia berdiri dan mengikutinya keluar kamar. Segera, wanita itu melihat pria kurus itu berjongkok di ruang tamu dan membuka koper kulit hitam. Dia ingat bahwa koper kulit hitam ini dibawa kembali oleh pria kurus itu ketika dia pulang. Ketika dia bertanya apa yang ada di dalamnya, pria kurus itu tidak menjawab dan hanya tersenyum aneh. Sekarang, dia akhirnya tahu apa yang ada di dalamnya. Pria kurus itu mengeluarkan silinder logam hitam dengan tombol merah, kuning, dan biru di atasnya. "Sayangku," wanita itu menatap pria kurus itu dengan sedikit ketidakpastian. Dia merasa bahwa benda ini agak aneh. Pria kurus itu masih tidak berbicara. Dia mengulurkan tangan dan menekan tombol-tombol dalam urutan biru, merah, dan kuning. Dengan suara bip, penghitung waktu mundur. Muncul di silinder logam. 5, 4. Pria kurus itu menoleh dan menatap wanita itu. Wajahnya sangat pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Air mata jatuh diam-diam dari sudut matanya, tetapi sudut mulutnya berangsur-angsur naik, memperlihatkan senyum halus. Ketika wanita itu melihat pemandangan ini, hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Ledakan. Sebelum wanita itu bisa melakukan apapun, ledakan memekakkan telinga terdengar. Api dimuntahkan dan menelannya dan pria kurus itu dalam sekejap di daerah kumuh. Tubuh Li Qinghe muncul di balik bayangan jalan terpencil. "Tuanku, Anda di sini." Benyamin, yang telah lama menunggu, melangkah maju untuk menyambutnya. Li Qinghe melirik flamenco dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana situasinya sekarang?" "Sejauh ini tidak ada pergerakan. Yang lain telah berpencar dan pergi ke daerah yang berbeda untuk berkemah. Jika ada pergerakan, mereka akan." Sebelum Benyamin bisa menyelesaikannya, dia mendengar suara gemuruh di kejauhan. Ekspresinya membeku saat dia berbalik untuk melihat ke arah suara gemuruh itu. Dia masih bisa melihat api di kejauhan. Pada saat yang sama, sebuah suara datang dari headset di telinga Benyamin. "Kapten, ada ledakan." Sektor Mingyue. Dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, Benyamin menatap Li Qinghe. "Tuanku." Tubuh Li Qinghe telah menghilang ke dalam bayangan, dan suaranya terdengar. "Aku akan pergi dulu, Anda datang sendiri. Minta seseorang untuk mengawasi daerah itu." Petik 2. Ketika Benyamin melihat bayangan itu lagi, Li Qinghe sudah menghilang. Dia tidak berhenti dan berlari ke arah api. Di luar sektor Mingyue, seorang pria tinggi berambut hitam menatap api di gedung itu dengan ekspresi jelek. Pada saat ledakan itu, penduduk di lingkungan itu terbangun.
Lampu dinyalakan dan orang-orang berkedip di dekat jendela. Sialan, ini keributan yang terlalu besar. Pada saat ini, Li Qinghe berjalan keluar dari bayang-bayang. Pria berambut hitam itu dengan cepat berdiri tegak. Tuanku, bagaimana situasinya? Wakil kapten masuk. Dia memintaku untuk tinggal di sini dan menjaga. Bagaimana dengan area lainnya? Ada 2 saudara yang menjaganya. Aku juga sudah memberitahu yang lain. Mereka akan segera datang. Li Qinghe mengangguk. Di lantai 20, gumpalan angin sepoi-sepoi beredar di sekitar tubuh Lin Hong, membentuk perisai yang menahan api dan asap tebal di luar. Dia melihat sekeliling dan sedikit mengernyit dengan ekspresi aneh. Mengapa tidak ada aura mutasi? Ketika sebuah objek yang bermutasi menghasilkan fenomena mutasi, ia akan memiliki aura unik yang bahkan dapat memengaruhi pikiran seseorang. Beberapa mutan mungkin dapat menyembunyikan diri, tetapi anehnya mereka tidak merasakan aura mutasi apapun ketika mereka sudah berada di tempat kejadian. Lin Hong berjalan melewati reruntuhan dan tiba di ruang yang hancur. Ia melihat kerusakan di sekitarnya, dan bahkan ada jejak kristalisasi. Alisnya berkerut lebih dalam. Setelah hening sejenak, Lin Hong mengetuk headphone-nya. Big Ming, ini agak aneh. Tidak ada aura mutasi di sini. Saat ini, Benjamin sudah tiba di lantai bawah. Begitu dia tiba, dia menerima telepon dari Lin Hong, dan alisnya berkerut. Apa? Tidak ada aura mutasi. Bagaimana mungkin? Lin Hong melirik tanda-tanda kristalisasi di dinding, dan setelah menimbang nadanya, dia bertanya dengan ragu. Ini sepertinya tanda yang disebabkan oleh ledakan bom peledak berenergi tinggi. Apa? Benjamin tertegun. Bom meledak. Ketika Li Qinghe mendengar suara ini, dia menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini, ekspresinya berubah, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah lain. Setelah melihat tindakan Li Qinghe, Benjamin dan pria berambut hitam itu menatapnya. Tuanku, ada apa? Li Qinghe menyipitkan matanya. Orang di balik ini tidak ada di sini. Tubuhnya langsung menghilang. Mata Benjamin sedikit melebar dan dia menatap pria berambut hitam yang sedikit bingung. Suara bingung Lin Hong masih bisa terdengar. Big Ming, apa yang terjadi? Kita telah ditipu. Wajah Benjamin berubah jelek. Hong, suruh seseorang pergi ke tempat Tuan, Northwest. Aku akan pergi dulu. Beberapa menit yang lalu, tidak lama setelah ledakan, di bawah naungan pohon di daerah kumuh lainnya, bayangan itu berputar dan sosok tinggi muncul. Dia mengenakan baju besi kulit abu-abu dan topeng perak. Dia melihat api di kejauhan, dan kabut hitam tebal muncul dari tubuhnya. Sebuah manik hitam mengembun di tangannya, dan gumpalan kabut hitam bergolak di manik itu. Teriakan aneh terdengar dari dalam. Pria bertopeng perak itu menatap gedung tinggi tidak jauh dan terkekeh. Dia menuangkan kekuatannya ke dalam manik hitam itu. Saat berikutnya, bayangan hitam melayang keluar dari manik itu dan menghilang ke dalam bayangan di sekitarnya. Dari dalam gedung tinggi tidak jauh itu, kabut hitam samar terus muncul. Orang bisa samar-samar melihat bayangan hitam mengambang di kabut hitam. Tidak lama kemudian, gumpalan bayangan hitam melayang keluar dari bayangan dan memasuki mutiara hitam. Saat semakin banyak bayangan hitam bergabung ke dalam mutiara hitam, suara ratapan dari mutiara hitam menjadi lebih tajam, dan kabut hitam bergolak lebih intens. Tidak cukup, tidak cukup. Pria bertopeng perak itu menatap manik-manik itu dan berkata dengan suara rendah. Tepat pada saat ini, tubuhnya berhenti. Saat berikutnya, dia dengan cepat menyingkirkan mutiara hitam itu, berubah menjadi awan kabut hitam, dan bergabung ke dalam bayangan. Tepat saat dia bergabung ke dalam bayangan, Li Qinghe muncul di posisi sebelumnya. Ekspresi Li Qinghe sangat dingin. Pedang hitam panjang dan ramping muncul di tangannya. Pedang panjang hitam melesat, mencabik-cabik bayangan itu. Darah merembes keluar dari bayangan, tetapi kabut hitam telah menghilang. Ekspresi Li Qinghe berubah lebih dingin. Dia melirik bangunan yang sunyi di kejauhan dan mengerutkan kening. Jika ada yang pertama kali, akan ada yang kedua kalinya. Jangan biarkan aku menangkapmu. Dia berjongkok di tanah dan melihat darah di bawah naungan pohon. Darahnya hitam muda, dan ada gumpalan kabut hitam di atasnya yang berangsur-angsur menghilang. Batu tulis di tanah tampak terkorosi oleh darah, dan ada suara mendesis. Tatapan Li Qinghe berubah, apakah tuan rumah akan berasimilasi? Tidak heran dia selalu begitu menjijikkan. Sekarang, dia membuat semakin banyak gerakan besar. Tidak lama kemudian, beberapa sosok dengan cepat mendekat dan datang ke sisi Li Qinghe.
Melihat gedung tinggi di kejauhan, wajah Benyamin berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Tuanku, kami telah gagal dalam tugas kami." Li Qinghe menggelengkan kepalanya. "Aku tidak menyalahkanmu." Dia sangat berhati-hati. Baru saat itulah mereka melihat darah segar di tanah. Mata Lin Hong berbinar, "Tuanku, ini. Aku pernah melukainya sebelumnya, tetapi dia berhasil melarikan diri. Awasi target yang mencurigakan dan lihat apakah mereka terluka. Ya, mari kita selesaikan masalah ini di sini. Gubernur kota Sili akan sakit kepala lagi." Di sebuah ruangan di daerah kumuh, sesosok tubuh berbaju kulit jatuh dari kabut hitam. Ada luka mengerikan di tubuh bagian atasnya, dari bahu kanan hingga pinggangnya. Darah terus mengalir keluar, mewarnai tanah menjadi merah. Kabut hitam terus melonjak dan meresap ke dalam lukanya, menyebabkan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia batuk dan melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang tampan dan dewasa. Rambut hitam dan putihnya yang awalnya rapi sekarang sedikit berantakan, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Itu adalah Sueren dari geng anjing liar. Ahem, ahem. Dia batuk terus-menerus, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Orang itu tadi, dia setidaknya seorang raja pertempuran, atau bahkan seorang ling pertempuran, dia tidak mungkin penjaga malam kota Sili. Pupil mata Sueren menyusut, dan dia batuk. Mungkinkah mereka dari ibu kota? Sialan, mengapa ada penjaga malam yang begitu kuat di sini? Dia mengeluarkan sebotol ramuan penyembuhan dan meminumnya. Wajah pucatnya kembali sedikit berwarna. Namun, luka yang mengerikan itu mengandung niat pedang yang sangat tajam dan kekuatan gelap yang kuat, mencegah lukanya sembuh. Ekspresi Sueren tidak sedap dipandang. Dia hanya bisa membiarkan kabut hitam memasuki tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Berbaring di tanah, matanya berkedip saat dia berpikir, "Tidak, aku seharusnya tidak begitu menonjol." Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah melahap jiwa sedikit demi sedikit, dan tidak ada yang pernah menemukannya. Sekarang, keributan itu terlalu besar, terlalu berbahaya dengan orang itu di sekitar. Begitu dia selesai berbicara, gumpalan kabut hitam merembes keluar dari matanya. Matanya berubah dari menyeramkan menjadi dingin dan jahat. Jiwa yang lesat, bagaimana bisa cukup hanya melahapnya sedikit? Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagiku untuk bisa mencicipi jiwa-jiwa yang lesat itu? Selama aku memberi sedikit lebih banyak perhatian dan tidak membuat keributan besar seperti itu, aku pasti akan baik-baik saja. Oh benar. Kualitas jiwa seorang pejuang genetik jauh lebih unggul daripada orang biasa. Bahkan 100 orang biasa tidak dapat dibandingkan dengan satu pejuang genetik. Mengapa kita tidak fokus melahap pejuang genetik saja? Jika kita sedikit lebih berhati-hati, keributan itu akan lebih kecil daripada melahap orang biasa. Misalnya, Sue Wang. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya menjadi ganas. Kabut hitam di matanya menghilang sedikit demi sedikit. Seluruh tubuhnya menegang dan dia mengepalkan tinjunya. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, lukanya yang tidak lagi berdarah terbuka lagi, dan darah perlahan mengalir keluar. Tidak, dia putraku satu-satunya, aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Wajah Sueren menjadi ganas saat dia meninju dadanya sendiri. Anugerah. Wajahnya memucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Ahem, ahem. Sueren batuk beberapa kali dan memegangi dadanya. Kabut hitam di sekelilingnya menghilang sedikit. Ya, aku bisa pergi dan memburu pejuang genetik lainnya. Aku tidak bisa pergi ke daerah perkotaan di luar daerah kumuh. Terlalu berbahaya dan mudah untuk mengekspos diriku sendiri. Aku bisa mencari geng-geng itu. Itu benar. Pemuda yang pergi mencari Sue Wang tampaknya juga seorang pejuang genetik. Menurut hasil penyelidikan, dia tinggal di daerah kumuh. Dia juga akan melakukannya. Jika itu tidak memungkinkan, kita bisa pergi ke hutan belantara dan memburu para pejuang genetik itu. Petik 2. Mata Sueren berkedip ketika dia mencoba memikirkan solusi. Sueren tidak ingin meninggalkan kota kecuali dia tidak punya pilihan lain. Ada terlalu banyak ketidakpastian di luar hutan belantara. Dia adalah orang yang sangat tenang dan tidak suka bergantung pada keberuntungan. Sueren tidak berpikir dia beruntung. Bahkan, dia selalu berpikir dia tidak beruntung. Jika dia beruntung, dia tidak akan dilahirkan dalam keluarga seperti itu dan memiliki masa kecil seperti anjing liar. Namun, itu tidak masalah. Nasibku ditentukan olehku, bukan surga. Jadi bagaimana jika dia tidak beruntung?
Aku masih bisa berada di atas orang lain dan memiliki kekuatan dan wewenang yang tidak dimiliki orang lain. Mari kita pulihkan diri dulu. Bajingan itu. Petik 2. Ekspresi Sueren berubah jelek saat dia melihat luka yang berdarah lagi. Keesokan paginya, Lu Yuan telah menyelesaikan kultivasinya pagi-pagi sekali. Setelah mandi, dia keluar dari kamarnya. Lu Yuan baru saja keluar dari kamar ketika dia melihat Li Qinghe berjalan keluar dari sisi yang berlawanan. Selamat pagi, Saudari Qinghe. Dia melirik Li Qinghe dan memperhatikan bahwa dia tampak sedikit lelah, jadi dia bertanya. Kakak Qinghe, apakah kamu tidak tidur nyenyak? Li Qinghe menggeliat malas dan menguap. Ya, ini pertama kalinya aku tidur di tempat tidur yang empuk, jadi aku tidak terbiasa. Jadi, Saudari Qinghe, kamu memang susah tidur. Kalau kamu terlalu lelah, kamu bisa tidur nanti. Li Qinghe tersenyum dan mengangguk, lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat itu, Jeff keluar dari restoran dan berkata dengan suara yang sopan dan lembut. Tuan, sarapan sudah siap. Sarapan hari ini adalah telur dadar wortel, steak goreng, dan jus jagung susu untuk memberimu dan Nona Li makanan yang seimbang. Terima kasih, Jeff. Lu Yuan mengangguk. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayanimu, Tuan. Saya ingin makan roti daging dan susu kedelai besok. Ya, Tuan. Li Qinghe keluar dengan pasta gigi di mulutnya. Dia melirik sarapan di atas meja dan berkata dengan suara teredam, sarapan yang sangat mewah. Lu Yuan tersenyum. Lihat, bukankah bagus punya robot? Basis data Jeff punya banyak resep, dan keterampilan memasaknya sangat bagus. Dengan begitu, kamu tidak perlu membawakanku roti setiap pagi. Li Qinghe tersenyum pada Lu Yuan. Tapi kamu masih suka makan roti, kan? Ya, Lu Yuan juga tersenyum. Roti dan susu kedelai yang dibawakan Li Qinghe untuknya setiap pagi telah meninggalkan kesan yang mendalam di benaknya. Sebelumnya, ketika dia tidak punya uang, jika bukan karena roti dan susu kedelai Li Qinghe, dia mungkin akan mati kelaparan. Lu Yuan menyalakan layar TV, yang sekarang sedang memutar berita pagi. Seorang pria berpenampilan baik sedang melaporkan berita tersebut. Tadi malam, ada 2 ledakan lagi di bagian selatan kota. Menurut penyelidikan, penyebab ledakan itu adalah penggunaan bom berenergi tinggi. Diduga itu adalah pekerjaan komplotan. Rinciannya masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Lu Yuan melihat berita itu dan mengangkat alisnya sedikit. Aku tidak menyangka akan terjadi ledakan lagi. Li Qinghe melihat berita itu, dan wajahnya sedikit menggelap. Tatapan dingin melintas di matanya. Saudari Qinghe, kata Lu Yuan kepada Li Qinghe sambil tersenyum. Syukurlah kita pergi dengan cepat. Li Qinghe kembali sadar dan mengangguk sambil tersenyum. Ya, benar. Segera, setelah Li Qinghe mandi, mereka berdua sarapan. Setelah sarapan, Li Qinghe kembali ke kamarnya untuk mengejar tidur. Lu Yuan juga kembali ke kamarnya dan menyalakan komputer optiknya untuk memeriksa berita di jaringan pertempuran. Dengan sangat cepat, Lu Yuan menemukan sebuah posting di forum Sili setempat. Tentang alasan di balik ledakan di daerah kumuh. Lu Yuan mengangkat alisnya dan mengkliknya dengan rasa ingin tahu. Teman-temanku di kota Sili mungkin telah melihat berita tentang ledakan di daerah kumuh. Sebagai penduduk asli daerah kumuh, aku dapat memberitahu Anda bahwa ini jelas bukan ledakan gas atau perkelahian geng. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi aku melihatnya dengan mataku sendiri tadi malam. Ledakan kedua adalah buatan manusia. Sebelum ledakan, ada banyak bayangan gelap di area itu. Mungkin beberapa prajurit genetik jahat melakukan beberapa ritual aneh. Pupil mata Lu Yuan sedikit mengerut ketika dia melihat pesan itu. Dia benar-benar melihat bayangan hitam. Apakah itu masih pekerjaan bayangan aneh itu? Namun, Lu Yuan memikirkannya. Bayangan itu tampaknya menyebabkan masalah di daerah kumuh. Sekarang setelah dia pindah, dia seharusnya tidak terlibat. Memikirkan hal ini, suasana hati Lu Yuan membaik. Tidak peduli apa yang terjadi, ada orang-orang penting yang mengawasinya. Dia hanya seorang prajurit pemula peringkat 1 biasa. Apa hubungannya dengan dia? Lu Yuan dengan senang hati mulai memeriksa posting lainnya. Setelah membaca postingan itu sebentar, Lu Yuan pergi ke mall dan membeli beberapa barang. Kemudian, dia mulai merasakan kekuatan baja hitam. Jika tubuhnya tidak lagi jenuh, dia akan menyerap kristal roh. Pada pukul 4 sore, pintu cahaya Lu Yuan diperbaiki. Namun, dia tidak memilih untuk masuk.
Baru pada pukul 8 pagi berikutnya Lu Yuan memasuki tanah asal. Dia muncul di luar area perumahan. Seperti biasa, dia pergi untuk menginap di suite kelas C terlebih dahulu. Lu Yuan kemudian bertanya kapan pelelangan akan dimulai. Lu Yuan menghela napas lega ketika dia menerima balasan bahwa masih ada 3 hari lagi. Setidaknya dia berhasil. Dalam 3 hari ini, Lu Yuan tentu saja tidak berencana untuk meninggalkan kota dan terus tinggal di sini. Dia melanjutkan ke lapangan pelatihan dan membuka ruang gravitasi untuk berkultivasi. Karena 3 hari sebelumnya berkultivasi, Lu Yuan hanya memiliki sekitar 8.000 kristal spiritual yang tersisa. Dia tentu saja harus menabung sedikit. Dia hanya perlu menghabiskan 2.000 kristal sehari. Pada hari ketiga, Lu Yuan hanya memiliki sekitar 300 kristal spiritual yang tersisa. Namun, efeknya juga jelas. Gen cahaya tembaga merah Lu Yuan telah ditempa hingga lebih dari 40%, dan kekuatannya sekali lagi meningkat pesat. Untungnya, pelelangan dimulai hari ini. Kalau tidak, Lu Yuan harus menelan kotoran. Ketika mereka tiba di pintu masuk rumah lelang, tempat itu sudah penuh dengan orang. Saudara Yuan, di sini, Lu Yuan mendengar suara Zuo Ming. Dia menoleh untuk melihat ke arah suara itu dan melihat Zuo Ming melambaikan tangan padanya. Di sampingnya ada Grim dan beberapa orang lainnya. Sebelum dia datang, Grim telah menghubunginya dan mengatakan bahwa mereka akan pergi ke pelelangan bersama. Lu Yuan secara alami setuju. Dia berjalan mendekat, dan Grim tersenyum dan berkata, "Lu Yuan, apakah ini pertama kalinya kamu di pelelangan? Bagaimana? Apakah sangat ramai? Ada banyak orang, kan?" Lu Yuan melihat sekeliling. Ada ribuan orang di dekatnya. Kerumunan itu padat. Dia tersenyum dan mengangguk. Memang ada banyak orang. Tentu saja, kata Grim sambil tersenyum. Ada ambang batas untuk masuk, atau akan ada lebih banyak orang. Apa? Lu Yuan tertegun dan terkejut. Ada ambang batas untuk masuk. Dia tidak tahu tentang itu sebelumnya. Tentu saja, kata Grim sambil tersenyum. Kamu harus memeriksa kualifikasimu. Kamu harus memiliki setidaknya 2.000 kristal dalam tabungan atau melelang sesuatu sebelum kamu bisa masuk. Zuo Ming sedikit bersemangat. Kita hanya bisa masuk karena kita telah melelang sesuatu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa masuk. Lu Yuan menyadari sesuatu. Bagi seorang pejuang genetik biasa, akan sulit untuk menyimpan 2.000 kristal. Namun, ada terlalu banyak orang di kota Sunstone, jadi tentu saja ada banyak orang yang dapat menyimpan 2.000 kristal. Bahkan para pejuang genetik yang tinggal di oasis laut kuno sepanjang tahun akan mampu membeli begitu banyak kristal. Ayo masuk, kata Lu Yuan. Pada saat ini, pintu rumah lelang sudah terbuka. Gerbangnya lebih dari 30 meter lebarnya, dan semua pejuang genetik berbaris untuk masuk. Tepat ketika Lu Yuan dan yang lainnya berbaris, mereka melihat Liu Xi dan beberapa orang lainnya berjalan mendekat. Liu Xi berjalan langsung ke Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum. Saudara Lu Yuan, lama tidak bertemu. Aku tahu kamu akan datang ke pelelangan, tetapi aku tidak berharap bertemu denganmu di pintu masuk. Lu Yuan tidak menyangka akan bertemu Liu Xi di sini. Dia tersenyum dan mengangguk. Pengawas Liu, lama tidak bertemu. Hahaha, apakah kamu ingin masuk bersama kami? Saya tamu terhormat di rumah lelang, jadi saya punya kamar pribadi. Lingkungannya tidak buruk. Lu Yuan terkejut, tetapi dia tersenyum dan berkata, tidak perlu, saya juga punya kamar pribadi. Setelah mendengar ini, Liu Xi, Grin, Zuo Ming, dan yang lainnya semua tercengang, dan mata mereka membelalak. Liu Xi menatap Lu Yuan dengan kaget. Kakak Lu Yuan, kamu mengatakan bahwa kamu telah diberi kamar pribadi. Zuo Ming tidak dapat mempercayainya. Kakak Yuan, apakah kamu serius? Hanya tamu dengan lebih dari 100.000 kristal yang dapat memiliki kamar pribadi. Yang lain juga menatap Lu Yuan dengan linglung. Liu Xi memiliki kamar pribadi karena dia adalah kepala grup keuangan Tianfu, dan kristal yang dapat dialokasikan jauh melebihi 100.000. Namun, Lu Yuan hanya seorang penyendiri. Betapa konyolnya dia memiliki lebih dari 100.000 kristal. Yang terpenting, sudah berapa lama sejak Lu Yuan terbangun? Dia sudah memiliki begitu banyak kristal. Jika itu benar, bukankah ini terlalu menakutkan? Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Lu Yuan memasang wajah polos. Kenapa kau begitu terkejut? Barang-barang yang aku lelang sebelumnya cukup bagus, jadi aku diberi tempat VIP. Pertama kali Lu Yuan pergi ke pelelangan,
dia belum mendapatkan slot VIP. Slot ini hanya diberikan kepadanya ketika dia pergi melelang gen panah air untuk kedua kalinya. Itu juga pertama kalinya dia mendengar tentang keberadaan slot VIP. Mendengar kata-kata Lu Yuan, beberapa dari mereka membelalakkan mata mereka. Liu Xi bertanya dengan aneh. Kakak Lu Yuan, apa yang kau lelang? Itu benar-benar sangat berharga. Yang lain juga penasaran. Lu Yuan tersenyum. Tidak ada yang disembunyikan. Dia berkata, itu hanya gen transenden kelas elit dan beberapa potong peralatan kelas elit. Suasana menjadi sunyi. Mulut Zuoming berkedut beberapa kali, dan wajahnya berubah aneh. Dia tampak seperti ingin menangis dan sedikit getir. Gen transenden kelas elit, beberapa potong peralatan kelas elit. Dan hanya, sialan, dia kena lagi. Pikiran semua orang serempak saat ini. Liu Xi membuka mulutnya dan tersenyum pahit. Kakak Lu Yuan, aku sudah merasa bahwa kamu bukan orang biasa saat itu. Saat itu, ketika kita berpisah, aku merasa bahwa kamu akan memberiku kejutan ketika kita bertemu lagi. Aku tidak menyangka kamu akan memberiku kejutan seperti itu. Oh, Lu Yuan tertawa. Pengawas Liu, kamu melebih-lebihkan. Itu sama sekali tidak berlebihan. Liu Xi memasang ekspresi serius di wajahnya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, karena kamu sudah punya kamar pribadi, maka aku tidak akan mengundangmu. Beberapa dari mereka mengobrol dan segera antrean ada di depan mereka. Pintu itu dijaga oleh konstruksi. Cahaya dari konstruksi menyapu rune pertempuran genom mereka, dan mereka dapat menemukan kristal di ruang rune pertempuran. Karena komposisi itu mewakili tanah asal itu sendiri, tidak ada yang khawatir akan mengungkap privasi mereka. Karena Lu Yuan, Gelin, dan yang lainnya adalah penjual, mereka bahkan tidak perlu memverifikasi jumlah kristal yang mereka miliki dan langsung masuk. Setelah memasuki gerbang, mereka melewati lorong panjang dan tiba di ruang yang sangat kosong. Ruang ini lebarnya beberapa kilometer, dan di tengahnya ada platform hitam, yang seharusnya menjadi panggung lelang. Dan di sekelilingnya ada kursi. Tampaknya ada lebih dari 100.000 dari mereka. Mereka berada di lantai pertama, dan ada deretan kamar pribadi di lantai atas. Mereka bisa menaiki tangga dari dua sisi lorong. Kursi di bawah sudah terisi banyak orang, dan suara diskusi bergema di seluruh rumah lelang. Ayo naik ke atas. Di mana kamarmu? Tanyanya. Liu Xi menatap Lu Yuan. Lu Yuan mengeluarkan kartu hitam dan berkata, 302. Ketika Liu Xi melihat ini, dia tersenyum dan berkata, kebetulan sekali. Aku di kamar 301. Aku tepat di sebelahmu. Ayo kita ke sana bersama. Kamar itu ada di lantai 3. Rombongan itu naik ke atas dan menemukan kamar pribadi. Lu Yuan, Hijau, dan yang lainnya memasuki kamar 302, sementara Liu Xi memimpin timnya ke kamar 301. Sisi kamar pribadi yang menghadap panggung lelang terbuat dari kaca transparan, memungkinkan orang untuk melihat kursi di bawah dan panggung lelang di tengah. Pemandangannya sangat bagus. Kamar pribadi itu berukuran sekitar 40 hingga 50 meter persegi, dan di tengahnya ada deretan sofa coklat yang tampak empuk. Ada juga lemari es di sampingnya, dan ada makanan ringan dan buah-buahan di atas meja. Dibandingkan dengan kondisi di bawah, ini seperti surga dan bumi. Terlalu mewah. Zuoming melihat sekeliling dengan gembira. Dia tertawa dan berkata, aku khawatir bahkan saudari Siang-Siang dan saudara Cao Yan tidak pernah berada di ruang pribadi, kan? Aku akan pamer kepada mereka saat kita keluar dari sini. Aku, Zuoming, benar-benar memasuki ruang pribadi rumah lelang. Lu Yuan melihat ekspresi gembira Zuoming dan terdiam. Dia mengabaikannya. Yang lain juga sangat gembira, hanya Grim yang sedikit lebih tenang. Namun, dari caranya terus menyentuh sofa, dia bisa tahu bahwa dia cukup bersemangat. Duduklah, lelang akan segera dimulai, kan? Mereka duduk di sofa dan menunggu pelelangan dimulai. Setelah sekitar setengah jam, semakin banyak orang yang duduk di kursi di bawah. Pada saat ini, sebuah konstruksi perlahan muncul dari bawah platform tinggi dan berdiri di atasnya. Melihat konstruksi itu muncul, Grim dan yang lainnya terkejut. Sudah dimulai. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia juga menyipitkan matanya dan melihat dengan rasa ingin tahu pada konstruksi di platform tinggi. Ini adalah pertama kalinya Lu Yuan menghadiri pelelangan. Suara mekanis dari konstruksi itu terdengar, dan langsung menuju ke topik utama. Lelang akan segera dimulai. Kita akan mulai melelang item pertama.
Saat suara konstruksi itu jatuh, proyeksi virtual muncul di udara. Itu adalah pedang berat berwarna hitam. Pedang berat itu berputar di udara, memungkinkan semua orang untuk melihat detailnya. Di depan pedang berat itu, ada layar virtual dengan informasi tentang pedang berat itu. Pedang batu besi, kelas, peralatan pelatihan elit, tingkat penyempurnaan 60%. Peningkatan utama, pertahanan konstitusi. Peningkatan sekunder, ledakan kekuatan. Suara konstruksi itu terdengar lagi. Item pertama memiliki harga awal 6.000 kristal. Setiap tawaran harus ditingkatkan setidaknya 200 kristal. Lelang dimulai sekarang. Saat suara konstruksi itu jatuh, layar cahaya tiba-tiba muncul di depan Lu Yuan. Lu Yuan tertegun. Dia melihat layar itu dan menemukan bahwa itu adalah halaman untuk menawar. Harga saat ini ditampilkan di sana, serta kotak input harga. Lu Yuan melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa ada juga layar cahaya di depan Grim dan yang lainnya. Melihat kebingungan Lu Yuan, Grim tersenyum. Lu Yuan, ini pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam pelelangan. Setiap kali kamu menawar, akan ada layar penawaran. Jika kamu ingin menawar, tulis saja hargamu di sana. Begitu suara Grim jatuh, suara mekanis terdengar. Nomor A001229 menawar 6.200 kristal. Lihat, seseorang telah mengajukan penawaran. Setelah kamu memenangkan tawaran, kamu dapat pergi dan mengambil barangmu setelah pelelangan berakhir. Begitu, Lu Yuan mengangguk. Begitu, dia akhirnya mengerti aturan lelang. Setelah beberapa orang menawar, jumlah orang yang menawar meningkat. Nomor A234766 menawar 6.400 kristal. Nomor A100023 menawar 7.000 kristal. Petik 2 Segera, harganya mencapai 8.000 kristal, dan jumlah orang yang menawar mulai berkurang. Pada akhirnya, seseorang menawar 8.400 kristal, dan tidak ada orang lain yang bersaing lagi. Setelah konstruksi menghitung mundur, dikatakan, lelang berhasil. Selamat kepada nomor A038234. Di ruang pribadi, seorang pria kekar yang awalnya juga menggunakan pedang berat menatap proyeksi pedang berat batu besi yang menghilang dengan sedikit rasa iri di matanya. Sayang sekali aku tidak memiliki banyak kristal spiritual. Kalau tidak, aku akan memperjuangkannya. Senjata yang dia gunakan masih bermutu normal. Senjata bermutu elit adalah peningkatan yang terlalu besar baginya. Lelang berlanjut. Sebagai kota pemula, jumlah harta karun alam yang bisa diperoleh di wilayah kota batu pasir sebenarnya sangat terbatas. Sebagian besar barang yang dilelang adalah baju sirah Geno elit. Beberapa lusin barang berikutnya semuanya adalah senjata Geno. Harganya hampir sama dengan yang pertama, paling-paling sedikit lebih tinggi. Lu Yuan bahkan melihat tombak kelas elit yang dilelangnya. Harga awalnya adalah 7.000 kristal, dan akhirnya terjual seharga 9.000 kristal. Bisa dibilang biasa saja, Lu Yuan tidak tertarik dengan barang-barang lelang ini. Sekarang setelah dia berhasil menembus peringkat 1, dia akan meninggalkan kota batu pasir dan pergi ke daerah dengan peringkat yang lebih tinggi. Saat itu, dengan kekuatannya, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan peralatan kelas elit. Jika dia membeli senjata Geno di sini, dia harus segera menggantinya. Itu hanya pemborosan kristal. Setelah senjata Geno elit terjual, rune biru es muncul di udara. Melihat proyeksi ini, Lu Yuan tercengang. Dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Di udara, informasi tentang rune itu muncul. Kutukan bila es. Tingkat, jimat peringkat 0 elit penyempurnaan 90%. Efek, masukkan energi spiritual dan Anda dapat melepaskan teknik tempur bila es sekali. Kekuatannya sekuat prajurit magang elit tingkat penyempurnaan 90%. Lu Yuan sedikit tercengang. Mantra keterampilan tempur sekali pakai. Lu Yuan tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Itu memiliki efek yang mirip dengan panah air di cincin torennya. Namun, panah air hanya bisa digunakan sekali sehari, sedangkan yang ini hanya bisa digunakan sekali. Kekuatan bila es itu tidak lemah. Bagi mereka yang tidak cukup kuat, itu setara dengan kartu truf yang cukup bagus. Lu Yuan memandang Gelin dan yang lainnya di samping. Setelah melihat jimat itu, mata mereka berkedip karena keinginan. Aku akan membeli jimat bila es untuk membunuh binatang elit yang lebih kuat, kata Zuoming. Jika aku beruntung, binatang itu akan menjatuhkan senjata Geno dan Gen Transcendent. Aku mungkin menghasilkan banyak uang. Itu benar,
Bahkan jika kamu tidak menggunakannya untuk berburu binatang buas, itu setara dengan memiliki kehidupan ekstra di tanganmu. Mata Grim berkedip, wajahnya penuh keinginan. Pada akhirnya, dia masih menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, harga barang ini pasti tidak akan rendah. Kita bisa melupakannya. Lu Yuan tidak merasakan apapun. Jika itu adalah jimat level 1, dia mungkin mempertimbangkan untuk membelinya. Namun, level trainee terlalu lemah. Seperti yang dikatakan Grim, harga awal jimat Bila Es adalah 5.000 kristal, dan harga penawaran terakhir adalah 10.000 kristal. Jika benda ini digunakan dengan baik, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh binatang buas elit dengan tempering 80% atau bahkan 90%. Selama mereka cukup beruntung, mereka pasti akan mendapat untung. Ini setara dengan investasi. Lu Yuan tidak terkejut dengan harganya. Setelah itu, mereka menjual senjata Geno, herba tingkat tinggi, biji, dan material dari binatang buas. 8 gen elit Lu Yuan semuanya telah terjual. Bahkan 2 material kelas kepala suku telah terjual. Harga tertinggi adalah kulit pemimpin buaya laut kuno, yang dijual seharga 29.500 kristal. Bagaimanapun, ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat senjata tingkat kepala suku, jadi wajar saja jika harganya sedikit lebih mahal. Totalnya, semuanya dijual seharga 175.000 kristal. Bahkan bagi Lu Yuan, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Tentu saja, yang paling dinantikan Lu Yuan adalah gen panah air. Item berikutnya untuk dilelang. Konstruksi itu terus berbicara, dan proyeksi cahaya hijau muncul di udara. Garis-garis aneh beredar di dalam bola cahaya, membuatnya tampak sangat mendalam. Pada saat yang sama, pengenalan bola cahaya muncul. Gen Transcendent, panah air. Kelas, elit. Setelah menulis, Anda akan memperoleh keterampilan tempur, panah air, dan memperkuat diri Anda sendiri. Peningkatan utama, persepsi spiritual. Peningkatan sekunder, pertahanan konstitusi. Melihat proyeksi itu, semua orang di lantai pertama membelalakan mata mereka karena terkejut. Gen Transcendent kelas elit, bahkan ada gen elit yang dilelang kali ini. Itu benar, gen Transcendent kelas elit, bahkan binatang buas kelas elit hanya memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk menjatuhkannya. Ini seharusnya gen yang dijatuhkan oleh bos, kan? Seseorang benar-benar membawanya keluar untuk dilelang. Petik 2. Di ruang pribadi, Zuoming menatap bola cahaya hijau dengan sedikit rasa iri. Saudara Yuan, mungkinkah ini gen Transcendent yang Anda lelang? Lu Yuan melihat dan mengangguk. Ya, aku memang menjualnya. Itu adalah teknik tempur ofensif tipe elemen. Pasti sangat mahal, kan? Dengan gen Transcendent yang sangat berguna, mengapa kau tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri, Saudara Yuan? Lu Yuan menatap pemuda berambut emas itu tanpa berkata apa-apa. Dia teringat orang ini. Dia adalah salah satu yang selamat dari sisa-sisa itu. Aku adalah prajurit tipe pelindung. Untuk apa aku membutuhkan gen ini? Yang lain mengangguk setuju. Grim penasaran, aku ingin tahu berapa harga benda ini. Ini seharusnya menjadi salah satu barang paling berharga di rumah lelang. Begitu suara Grim jatuh, suara konstruksi itu terdengar. Gen Transcendent, panah air. Harga awal adalah 98.000 kristal roh. Setiap penawaran harus setidaknya 3.000 kristal roh lebih tinggi. Penawaran akan dimulai sekarang. Harga awalnya adalah 98.000. Grim dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lu Yuan. Mereka mengakui bahwa mereka cemburu. Bahkan Grim hanya bisa mendapatkan 3 hingga 400 kristal sehari saat dia beruntung. Jika dia tidak beruntung, dia mungkin tidak memiliki begitu banyak kristal. Butuh lebih dari setengah tahun baginya untuk mengumpulkan hampir 100.000 kristal spiritual. Ini bahkan tidak termasuk waktu bagi Grim untuk memulihkan diri setelah dia meninggal. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Grim tidak akan bisa mendapatkan kristal sebanyak itu dalam setahun. Adapun yang lainnya, tidak perlu menyebutkannya. Bagaimana mungkin itu tidak masam? Lu Yuan tidak memperhatikan mereka, tetapi melihat ke panggung lelang. Dia juga sangat penasaran tentang berapa harga lelang benda ini. Tepat saat konstruksi selesai berbicara, sebuah suara terdengar. B301 menawar 110.000 kristal. Begitu suara ini jatuh, suara di bawahnya menjadi lebih intens. Tamu VIP itu mengajukan penawaran sejak awal. Tentu saja, orang yang bisa menawar dengan harga setinggi itu pasti tamu VIP, kan?
Kau benar, petik 2 petik 2. Di ruang pribadi, Zuoming memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Bukankah ini kamar manajer Liu? Dia tidak menyangka, manajer Liu akan berpartisipasi dalam lelang. Mengapa dia tidak memberitahu saudara Yuan sebelumnya? Grimm berkata, Lu Yuan sudah melelangnya, apa gunanya mengeluh kepada Lu Yuan? Sebaliknya, itu membuatmu tampak picik. Lu Yuan tidak menyangka Liu Xi akan menawarnya, tetapi dia bahkan tidak menyebutkannya sebelumnya. Namun, Liu Xi mewakili Tianfu Financial Group. Tianfu Financial Group secara alami memiliki para jenius yang dapat menuliskan gen elit. Sudah sepantasnya baginya untuk mengumpulkan gen transenden bagi para jenius tersebut. Nomor B320 menawar 115.000 kristal. Setelah tawaran Liu Xi, tawaran kedua segera menyusul. Tak lama kemudian, harganya menembus 150.000 kristal. Mengapa orang-orang ini membayar begitu banyak kristal? Bukankah itu hanya gen elit? Lu Yuan tidak menyangka bahwa mereka akan bertarung dengan begitu sengit. Tidak mungkin, kan? Ekspresi Grimm aneh, gen elit, hanya. Harga gen elit sudah di atas 100.000 untuk memulai. Selain itu, ini adalah gen tipe elemen, dan itu bahkan panah air dengan kekuatan penghancur yang cukup besar. Harganya tentu tidak akan rendah. Tebakanku adalah itu harus dilelang sekitar 180.000 hingga 200.000. Itu benar-benar dapat dijual dengan harga setinggi itu. Lu Yuan terkejut. Baginya, gen elit mungkin tidak layak disebut, tetapi dia tidak berharap dapat menjualnya dengan harga begitu banyak kristal. Dengan 200.000 kristal, dia bisa berkultivasi selama hampir sebulan. Zuoming menatap Grimm dengan ragu. Kapten Grimm, bagaimana Anda tahu begitu banyak? Anda tidak mampu membelinya. Anda tidak mampu membelinya. Mendengar ini, Lu Yuan dan yang lainnya menatap Zuoming dengan ekspresi aneh. Jadi Anda ahli penusuk hati. Wajah Grimm menjadi gelap. Dia memelototi Zuoming dan berkata dengan ganas, saya sudah mencapai titik menerobos ke peringkat pertama. Tidak bisakah saya mencari gen transenden kedua saya? Apakah Anda ingin dipukuli? Zuoming kembali sadar dan merasa sedikit canggung. Oh, itu benar. Hahaha, lelang gen panah air berlanjut. Dari 15.000 awal hingga 33.000 terakhir. Seperti yang Grimm duga, tawaran terakhir adalah 195.000 kristal. Tawaran itu dimenangkan oleh tamu VIP di kamar B315. Lu Yuan tidak tahu siapa orang itu. Dia tidak bisa melihat kamar pribadi lain di ruangan ini, dan tidak ada yang mengatakan sesuatu yang kasar selama pelelangan. Bagi Lu Yuan, itu tidak masalah. Dia hanya perlu memberinya kristal spiritual. Sekarang, semua barang Lu Yuan telah dilelang. Secara total, dia telah memperoleh 270.000 kristal. Bahkan jika dia telah berburu keras di oasis laut kuno, dia akan membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk mendapatkan begitu banyak kristal spiritual. Tentu saja, itu sebelumnya. Dia seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak sekarang. Setelah panah air, 2 baju besi Geno kelas pemimpin terjual. Lu Yuan tidak tertarik padanya. Setelah baju besi kelas kepala suku dilelang, Grimm berkata, ini akan segera berakhir. Lu Yuan mengangguk. Itu sudah menjadi senjata tingkat kepala suku, jadi seharusnya tidak ada lagi yang dilelang. Saat mereka berdua berbicara, proyeksi di atas panggung lelang muncul lagi. Kali ini, itu adalah kristal transparan. Pada saat yang sama proyeksi itu muncul, layar pengenalan juga muncul. Kristal warisan, meriam pembeku, Frostwolf. Pengenalan, berisi cetak biru meriam pembeku kelas, Frostwolf, dan teknologi yang terlibat. 2 baris pengantar yang pendek itu menyebabkan rumah lelang yang awalnya berisik menjadi sunyi. Untuk sesaat, seolah-olah seseorang telah menekan tombol hening. Setelah hening sejenak, kerumunan itu menjadi gempar. Semua orang sangat bersemangat. Kristal warisan peradaban. Rumah lelang seperti ini benar-benar menjual barang seperti itu. Aku ingin tahu seberapa efektif meriam pembeku itu. Namun, karena sedang dilelang, itu pasti tidak buruk. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Aku khawatir orang-orang di sana akan bertarung sampai otak anjing mereka keluar. Di ruang pribadi, mata Lu Yuan juga terbuka lebar saat dia melihat kristal warisan itu dengan kaget. Dia pernah mendengar bahwa seseorang dapat memperoleh berbagai warisan teknologi di tanah asal, tetapi dia tidak menyangka akan melihatnya secepat ini. Di sampingnya, mata Grimm membelalak saat dia bergumam.
Ini gila, orang gila mana yang benar-benar melelang kristal warisan? Kali ini akan ramai. Zuo Ming sedikit bingung. Kota batu pasir kita benar-benar dapat memperoleh sesuatu seperti kristal warisan. Bukankah kita hanya kota awal? Lu Yuan tidak begitu setuju dengan kata-kata Zuo Ming. Dia juga seseorang yang memperoleh kristal warisan. Sebelumnya, di reruntuhan, Lu Yuan telah memperoleh teknik fisik yang diwariskan dari ras manusia batu. Secara logika, nilai baja hitam itu mungkin lebih tinggi dari benda teknologi ini. Bagaimanapun, itu adalah teknik tubuh yang diwariskan oleh peradaban di suku manusia batu, dan hanya para jenius dari suku itu yang dapat mempraktikkannya. Namun, Lu Yuan pasti tidak akan menjual benda itu. Sementara semua orang masih terkejut, suara tenang dari konstruksi itu terdengar. Kristal warisan, meriam es serigala beku. Harga awal, 1 juta kristal. Setiap penawaran harus tidak kurang dari 50.000 kristal. Penawaran dimulai sekarang. His. Sejumlah besar orang terkejut. Zuo Ming berseru, hanya harga awalnya saja sudah 1 juta. Bukankah itu terlalu mahal? Grim melirik Zuo Ming dan berkata, 1 juta mahal. Pikirkanlah, nilai tukar antara kristal spiritual dan uang sungguhan hanya 100 hingga 200 juta. Ini adalah cetak biru berteknologi tinggi dan semua pengetahuannya. Apakah 1 atau 200 juta mahal? Saya khawatir akan ada puluhan juta kristal roh pada akhirnya. Lu Yuan merasa bahwa Grim benar. Bagaimanapun, nilai pengetahuan terlalu tinggi. Teknologi yang terlibat dalam meriam es tidak hanya diterapkan pada meriam es, tetapi juga di area lain. 10 juta kristal roh mungkin merupakan jumlah